151. Mengikuti permintaan Xiaoya, yang pertama memulai adalah 5 Grandmaster yang menggunakan api Yuan Qi. Mereka buru-buru mengeluarkan api mereka dan memberi tanda terima kasih pada Grandmaster lainnya. Meskipun mereka termasuk di antara alkemis terbaik di Kekaisaran Tianyu, Zhuo Fan muncul dengan keterampilan pemurniannya yang menantang surga yang membuat mereka terlihat biasa seperti kotoran. Ini jelas ditunjukkan melalui menguap orang banyak. Pemurnian mereka menghasilkan 3 pil kelas atas dan 2 kelas menengah. Tidak ada yang bisa naik lebih tinggi dari kelas 5. Babak ketiga memiliki nilai seperti target. Menunjukkannya sekarang, di final, merampas kesempatan mereka untuk mendapatkan tempat pertama. Mereka tahu batas mereka tetapi memilih untuk tetap melakukannya sehingga mereka bisa menarik perhatian beberapa klan yang kuat. Sambil menyeringai, Yan Fu menggurui. Tuan memang benar, membiarkan para idiot itu pergi lebih dulu adalah buang-buang waktu. Dia melirik Liu Yizhen dan mencibir. Orang tua Lu, bukankah kamu membual tentang menggunakan api binatang tingkat 4 untuk menekan kita semua agar membuat pil kelas 5? Hehehe, aku tidak punya niat untuk menjadi pil king. Hanya mendahului seorang tuep sepertimu dan menghapus aib sudah cukup. Liu Yizhen berkata sambil membelai janggutnya. Yan Fu sepertinya pernah mendengar lelucon terbesar yang pernah ada. Hahaha, Pak Tua, kalah adalah kalah. Apa yang kamu lakukan dengan nada sombong itu? Belum lagi, api binatangku lebih kuat dari milikmu. Dan kamu masih berpikir untuk mengalahkanku. Alkimia tidak didasarkan pada api saja. Terakhir kali saya kalah dalam hal kecepatan, tetapi dalam hal kemampuan pemurnian, saya di atas Anda, tuep. Tangan Liu Yizhen terbakar dengan api binatangnya saat dia memasukkan semua jenis bahan. Yan Fu memiliki seringai konstan di wajahnya. Saat detik berlalu, nyala api merah menyala terus-menerus, menerangi wajah merah keras Liu Yizhen. Tiba-tiba, Liu Yizhen meludahkan panah darah ke dalam nyala api. Api meledak dan pil merah berputar di udara sebelum dia menangkapnya. Liu Yizhen mengabaikan darah di mulutnya saat dia tersentak. Dia memelototi Yan Fu dan mengungkapkan senyum gila saat dia menunjukkan pil itu. Anak nakal, katakan padaku, kelas berapa ini? Yan Fu menatap lelaki tua itu dan menggertakkan giginya sebagai balasan. Tapi Xiaoya berteriak, Grandmaster Liu memurnikan pil kelas 6 yang tinggi. Katakan apa? Penonton gempar. Grandmaster Liu adalah seorang alkemis kelas 5, tetapi dia benar-benar berhasil memperbaiki pil kelas 6. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh alkemis kelas 6 baru. Apakah itu benar-benar semua karena api binatang tingkat 4? Mungkinkah? Yan Fu memotong tebakan kedua mereka dengan membiarkan api birunya padam. Lidah api yang mengamuk bersinar di sepasang matanya seolah-olah mereka sendiri mengandung api yang dalam. Bahan-bahan terbang ke dalamnya satu demi satu, disempurnakan dan dicampur. Dia melakukannya dengan sangat mudah sehingga terlihat tidak berbeda dengan makan, mendapatkan banyak pujian. Zhuo Fan terlalu luar biasa sebelumnya, jadi pusat perhatian Liu Yizhen dan Yan Fu dibekap. Orang-orang sekarang menjadi saksi dari seorang pemuda, yang meskipun tidak seaneh Zhuo Fan, dengan segala maksud dan tujuan adalah seorang jenius dalam alkimia. Dia memang seorang alkemis ahli yang berasal dari Pilking Hall. Tiba-tiba, Yan Fu juga menggigit lidahnya dan meludahkan esensi darah. Itu menyatu dengan api biru dalam sekejap. Mata Liu Yizhen berkontraksi saat tubuhnya yang lemah bergetar. Bibirnya terbuka tetapi tidak ada kata yang bisa keluar dari keterkejutan yang menguasai pikirannya. Suara mendesing, api menghilang dan pil kebiruan bersinar. Dia mengambilnya dan menunjukkannya kepada Liu Yizhen. Yan Fu pucat dan darah menetes dari mulutnya, melukis gambar mengerikan ketika ditambah dengan senyumnya. Pak Tua, katakan padaku, kelas berapa ini? Melihat dari dekat, Liu Yizhen menggelengkan kepalanya dengan cemberut. Dia sekarang terlalu sedih bahkan untuk menjawab. Yan Fu tertawa lepas. Xiaoya menjentikkan lebih dekat dan tampak kaget. Tuan muda Yan Fu memurnikan pil kelas 7 yang rendah. Apa? Penonton meledak. Sekarang ada alkemis kelas 7 lain di Pilking Hall selain Vicious Pilking. Dan yang sangat muda dalam hal itu. Di samping, Tao dan Yang mau tidak mau mengisap giginya. Mereka berdua gila. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk menjadi Pilking dengan Vicious Pilking, jadi mengapa masih memurnikan dengan esensi darah? Apakah dendam mereka begitu dalam untuk menjamin tindakan tidak logis seperti itu? Kehilangan setetes esensi darah berarti vitalitas yang terluka yang dapat bertahan selama bertahun-tahun. Jika seseorang ceroboh dalam pemulihan mereka, itu dapat menyebabkan kerusakan permanen, lebih buruk lagi adalah kultivasi yang terhambat. Seorang alkemis tidak akan pernah menggunakan metode seperti itu kecuali situasinya mengerikan. Vicious Pilking melakukannya untuk nyaris tidak memenuhi syarat. Kalian berdua, bagaimanapun, apa kau baru saja bangun dan melukai dirimu sendiri untuk pemurnian sederhana? Tao dan Yang mengutuk mereka di dalam tetapi sebenarnya ragu-ragu. Dia adalah seorang alkemis kelas 6 yang seharusnya tidak memiliki masalah dengan keduanya.
Tapi dewa tahu apa yang merasuki mereka, menggunakan esensi darah mereka untuk memurnikan pil. Yan Fu bahkan berhasil mendaratkan pil kelas 7. Jika dia juga tidak berdarah, Yan Fu akan menang. Wajah terkutuk apa yang akan aku tinggalkan? Menggertakkan gigi dan menghentak, mata Tao Dan yang bersinar dengan tekad dan nyala api hijau muncul di tangannya. Aku sudah melakukannya bahkan sebelum kamu lahir. Anda pikir saya telah kehilangan sentuhan saya? Bahan-bahan berputar di dalam api. Ketika hampir selesai, dia juga menggigit lidahnya dan meludahkan panah darah. Ketika nyala api padam, tubuh lemah Tao Dan yang meraih pil itu dengan senyum gembira. Surga, ini adalah pil kelas 7 menengah. Teriakan Xiaoya membuat orang banyak gelisah. Hanya Yan Fu dan Liu Yizhen yang menatapnya bingung. Perempuan tua, kami memutuskan untuk menyelesaikan akun kami dari kompetisi alkimia ibu kota kekaisaran. Jadi apa yang kamu coba tarik? Tao Dan yang hampir meludahkan darah karena marah. Tetapi melihat mereka berdua bingung, wajahnya menjadi merah dan mencoba menutupinya dengan mendengus. Akan kuberitahu kau bahwa ada gunung di balik gunung karena ada seseorang di atas yang lain. Jalanmu juga masih panjang. Jangan biarkan diri Anda terjebak dalam pemikiran hanya Anda berdua yang ada dalam kontes ini. Anda perlu mengarahkan mata Anda lebih jauh ke kejauhan. Ada banyak musuh di depan. Tao Dan yang menghela nafas dan melalui pelajaran ini, dia memulihkan posisinya. Tapi keduanya tidak bersyukur sedikit pun. Perempuan tua, kami fokus satu sama lain karena kami ingin menyelesaikan skor. Bagaimana ini ada hubungannya denganmu? Yan Fu mengangkat alis dan berbicara dengan samar. Kamu pikir kami tidak tahu gunung di balik gunung dan seseorang di atas yang lain? Bukankah mereka jelas master dan anak nakal itu? Apa gunanya mengatakannya? Liu Yizhen mengangguk setuju. Keduanya adalah contoh utama. Apa yang kamu coba ajarkan kepada kami? Tao Dan yang tenggelam dalam keheningan, kehilangan kata-kata. Melihat mereka berdua menatap dengan bijak, dia ingin sekali menendang mereka. Kamu pikir aku akan menyia-nyiakan esensi darah untuk menegakkan reputasiku jika bukan karena kalian berdua yang melakukannya terlebih dahulu dalam pertarungan bodohmu. Aku ingin keluar dari situasi canggung ini dengan namaku utuh, tapi kalian bahkan tidak memberiku itu. Omong-omong, aku bisa mengharapkannya dari ini, Yan Fu, karena dia dari Pilking Hall. Tapi bagaimana denganmu, Liu Yizhen? Begitu tua dan Anda tidak tahu bagaimana menunjukkan rasa hormat. Tao Dan yang menggertakkan giginya karena marah. Tapi tidak ada yang peduli padanya. Pada saat ini, semua mata tertuju pada Vicious Pilking. Meskipun babak ini merupakan pertarungan antara 10 kontestan, sebenarnya hanya antara 2 kontestan. Menyipitkan mata, Vicious Pilking menatap tajam ke arah Zuo Fan. Dengan tawa jahat, Bone Soul True Fire muncul kembali. Dia tidak terburu-buru untuk memasukkan bahan, memilih untuk meludahkan esensi darah lagi. Tuan, tidak, Yan Fu menangis. Vicious Pilking sudah melakukan ini di ronde ketiga, melukai dirinya sendiri. Jika dia melakukannya lagi maka dia akan meninggalkan luka parut, atau lebih buruk lagi, mati karena trauma parah. Tapi Vicious Pilking tidak lagi peduli. Seberapa sering dia bertemu lawan yang sebenarnya. Untuk mengalahkan Zuo Fan, musuh terbesarnya, dia rela melakukan semua yang dia bisa, bahkan membayar dengan nyawanya. Vicious Pilking kemudian melemparkan bahan-bahan ke dalam api, membuatnya disempurnakan dalam sekejap di Bone Soul True Fire, bercampur dengan esensi darahnya. Tiba-tiba, Vicious Pilking meludahkan esensi darah lagi. Ini bahkan mengejutkan Tao Dan Yang. Apakah orang tua itu kehilangan akalnya? Ini dapat meningkatkan nilai pil secara signifikan tetapi juga akan mengancam hidupnya. Vicious Pilking hampir tidak peduli. Matanya dipenuhi dengan kegilaan yang tak ada habisnya. Yan Fu berlutut, dengan air mata mengalir di pipinya. Tuan, apa yang terjadi padamu? Baru sekarang Zuo Fan yang santai membuka matanya, menonton Vicious Pilking dengan tatapan datar. Tetapi memperhatikan Zuo Fan mengawasinya, itu membuat Raja Pil Vicious semakin bersemangat. 152. Api yang mengamuk membuat kontras yang jelas dengan wajah pucat Vicious Pilking. Orang tua yang dulunya mengesankan dan tangguh sekarang tampak lemah dan dengan satu kaki di kuburan. Tubuhnya bergoyang tertiup angin, sesaat sebelum ambruk. Tapi dia mengatupkan giginya dan bertahan. Dia menyeringai pada Zuo Fan, yang balas menatapnya, dengan penuh semangat. Seolah menantang Zuo Fan, gerakan Vicious Pilking berubah dan nyala api membumbung tinggi. Kehilangan esensi darah 3 kali sehari bersama dengan memasok begitu banyak Yuan Qi telah mengambil korban pada tubuhnya yang sudah tua. Keringat mulai bercucuran bukan hanya dari wajahnya saat tangannya semakin pucat dan tampak menua dengan kasat mata. Tapi matanya menari kegirangan saat dia melihat pil itu perlahan terbentuk di dalam nyala api. Tingkah lakunya bahkan membangkitkan simpati orang-orang yang membencinya, termasuk Chu Qingcheng dan para pengawas. Vicious Pilking itu keji dan bengkok, tetapi orang harus mengakui bahwa keterampilan alkimianya layak untuk dikagumi.
Dia menghayati namanya sebagai alkemis pertama di Kekaisaran. Long Jiu menghela nafas dalam pujian. Yang lain mengangguk, menonton Vicious Pil King dengan perasaan yang sama. Meskipun berada di sisi yang berlawanan, seorang pahlawan layak dihormati. Bone Soul True Fire memang api roh surga dan bumi. Dan di tangan ahli Vicious Pil King, pil itu selesai dalam waktu singkat. Pil itu siap dikeluarkan dari api. Tapi tepat pada saat ini, Vicious Pil King meludahkan lebih banyak esensi darah. Semua orang gugup, tungku bersenandung dan Bone Soul True Fire terbakar lebih panas. Pada saat yang sama, sebuah pil bersinar terang dan terbang keluar dari api dengan tawa. Suara tawa itu sebenarnya sama dengan suara Bone Soul True Fire. Vicious Pil King menganugerahkan pil itu dengan spiritualitas. Long Jiu menghela nafas dengan takjub. Yang lain memandang dengan kaget pada pil menari yang luar biasa. Itu adalah fakta yang diketahui bahwa api roh surga dan bumi dapat menanamkan spiritualitas ke dalam pil, tetapi melakukannya adalah masalah lain. Dalam sejarah 1000 tahun Kekaisaran Tianyu, ada catatan tentang alkemis yang memiliki api roh surga dan bumi, tetapi tidak satupun dari mereka yang mampu memurnikan pil hidup. Rumor ini datang dari luar perbatasan. Tetapi untuk seorang alkemis yang muncul bahkan setelah waktu yang lama, itu masih lebih jarang daripada langka. Seluruh benua mungkin tidak memiliki kejeniusan yang muncul selama setengah milenium terakhir. Tapi Vicious Pil King telah melakukannya. Zuo Fan dengan penampilannya yang mempesona telah membuat orang-orang mengabaikan alkemis nomor 1 di Kekaisaran ini. Tapi sekarang dia menggunakan kekuatannya untuk membuktikan bahwa dia masih yang terbaik. Dengan gerakan, pil itu masuk ke tangannya dan rambut Vicious Pil King mulai berputar-putar di udara. Dia perlahan mengangkat pil ke arah Zuo Fan, matanya memulihkan harga diri dan kesombongan mereka. Dia melemah tetapi biarkan orang-orang melihat lelaki tua ini terlatih-tatih menuju kehancuran seperti raksasa yang tinggi. Ini, Xiaoya membuka dan menutup mulutnya tanpa berkata-kata. Pada akhirnya, dia akhirnya berhasil mengungkapkan keraguannya. Aneh, pil itu terlihat di atas kelas 7 tetapi tidak cukup di kelas 8. Apa artinya? Menyipitkan mata, Vicious Pil King tidak menanggapi. Hanya menatap Zuo Fan dengan memukau. Itu adalah provokasi terbuka. Terkekeh, Zuo Fan berkata. Tidak diragukan lagi ini adalah pil kelas 7, meskipun sempurna. Jika Anda bersikeras untuk mendefinisikannya, Anda bisa menyebutnya sebagai pil lompat kelas. Tetapi sebenarnya pil jenis ini yang paling sulit untuk disempurnakan dalam perjalanan alkimia seseorang. Ini mungkin pil kelas 7, tapi itu layak menggantikan pil kelas 8 yang umum. Kerumunan benar-benar terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar pil kelas 7 yang melebihi pil kelas 8. Bahkan beberapa alkemis tingkat rendah tercengang. Meskipun alkemis kelas 5 dan di atasnya sepenuhnya menyadari alasannya. Faktanya, ada beberapa alkemis yang memiliki peluang 100% untuk menyempurnakan pil kelas 5 yang dapat menyentuh cara mencapai kualitas yang sempurna. Tetapi tidak pernah, bahkan setelah mereka memasuki kelas 6, mereka mencapainya. Jadi pil kelas 6 mudah untuk disempurnakan, sementara pil kelas 5 yang sempurna hampir tidak mungkin. Bagi mereka, menyempurnakan pil yang melebihi nilai adalah bakat di antara talenta. Bakat sudah diperlukan untuk menjadi alkemis tingkat tinggi, tetapi untuk menyempurnakan pil yang sempurna, seseorang harus menjadi jenius. Jelas Vicious Pil King adalah pria seperti itu. Dalam sekejap, citra orang-orang tentang Vicious Pil King tumbuh secara eksponensial. Vicious Pil King, bagaimanapun, tidak peduli dengan hal-hal seperti itu. Matanya hanya tertuju pada satu orang. Pria itu adalah satu-satunya orang yang memenuhi syarat untuk membuatnya mempertaruhkan nyawanya dalam kompetisi ini. Mengikuti matanya, pandangan orang banyak mendarat di Zuo Fan. Mereka sekarang tahu mengapa Vicious Pil King habis-habisan dalam pemurnian ini, bahkan mempertaruhkan nyawanya untuk membuat pil yang sempurna. Itu semua untuk mengalahkan lawan terkuat yang pernah dia miliki. Mereka semua menonton Zuo Fan ingin melihat reaksinya. Bentrokan antara kelas berat, pertandingan antara alkemis Grandmaster Puncak adalah kejadian langka. Setelah hari ini, tidak ada yang bisa mendapatkan kesempatan untuk melihat yang lain lagi. Ini hanya bekerja untuk meningkatkan semangat mereka lebih tinggi. Mengambil napas dalam-dalam, Zuo Fan mulai merenung. Tidak ada yang mengganggunya baik dalam keheningan memekakkan telinga yang terjadi kemudian. Namun mata orang-orang tertuju pada Zuo Fan, tidak meninggalkannya bahkan sekejap pun. Dengan kesuraman yang selalu hadir di wajahnya, niat membunuh Huang Pu Qingyun hanya tumbuh. Semakin Zuo Fan dapat menangkap hati orang-orang, semakin dia merasa terancam otoritasnya. Dia yakin akan satu hal, Zuo Fan harus ditangani. Kelompok Long Jiu mengerutkan kening, menunggu langkah Zuo Fan selanjutnya. Chu Qingcheng dan para pengawas menyaksikan dengan cemas. Hal paling aneh yang terjadi adalah Chu Qingcheng tidak lagi peduli dengan dendam umum antara Pilking Hall dan Drifting Flowers Edifice. Pikirannya hanya disibukkan dengan Zuo Fan, tentang bagaimana dia akan menanggapi Vicious Pil King.
Dalam suasana tegang ini, bahkan kerumunan lupa bahwa ini adalah kontes alkimia, hanya peduli tentang pertandingan antara dua alkemis Grandmaster Puncak. Tidak masalah siapa yang menang, karena mereka menunggu mereka berdua untuk memberi mereka kejutan hidup mereka. Setelah berpikir sejenak, Zuo Fan menghela napas panjang dan wajahnya menunjukkan seringai misterius. Jadi begitulah. Mari kita coba. Terkekeh, dia menoleh ke Vicious Pilking. Siapapun yang meludahkan esensi darah 5 kali pasti akan mati. Pak Tua, Anda melakukannya 4 kali hari ini, yang cukup mengesankan. Jika saya tidak menyatukannya dan menunjukkan sesuatu yang istimewa, saya hanya akan menghina Anda. Anda benar. Vicious Pilking menyeringai tanpa rasa takut dan bersemangat seperti sebelumnya. Tidak ada yang lebih mendebarkan daripada melihat lawan terhebat menjawab tantangannya dengan berusaha sekuat tenaga. Zuo Fan memperhatikan kegembiraannya dan tertawa kecil saat dia berjalan di samping kualinya. Dengan dia bergerak, begitu pula sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Zuo Fan sekarang menjadi pusat perhatian, kehidupan pesta. Setiap gerak-geriknya menggugah hati banyak orang. Gemerisik, dia dengan santai menyalakan api dan menjentikkan jarinya. Puluhan batu roh berputar di sekitar kuali sebelum jatuh ke dalam bentuk yang rumit dan aneh. Orang-orang saling memandang dengan bodoh. Apa yang dilakukan Grandmaster Song? Mengatur arai. Apa hubungannya dengan alkimia? Bahkan Vicious Pilking serta para alkemis lainnya tidak mengerti niatnya. Sejak dahulu kala, alkimia dan arai tidak pernah berpotongan. Apa tujuannya? Mengabaikan penonton yang kebingungan, tangan Zuo Fan membuat tanda dan meneriakkan. Gerbang surga, gembok bumi, buka untukku. Biarkan energi spiritualmu membanjiri susunan ini. Bantu api surgawi saya untuk membuka matanya. Biarkan roh dan naga memasuki pil ini. Dunia bergetar dan dengan itu, arena bunga melayang mulai bergemuruh. Semua orang bingung, tidak tahu apa yang terjadi. Saat itu, tawa menyeramkan bergema saat bayangan gelap dari segala arah terbang menuju Zuo Fan dan berputar di atas kepalanya. Kemudian mereka menabrak inti dari arai. Pada saat yang sama, auman naga bergema dan gambar naga terbang dari inti barisan, di bawah wajah semua orang yang terkesima. Ketika dunia berhenti bergetar, bayang-bayang menghilang dan langit dipenuhi oleh 9 gambar naga. Zuo Fan menjentikkan jarinya dan melemparkan api biru ke dalam kuali. Naga-naga itu tampak gembira saat mereka terbang berkeliling sebelum membanting ke dalam kuali. Dalam sekejap, raungan naga yang lebih dalam terdengar dan naga api biru keluar dari kuali, kemudian diikuti oleh 8 lainnya. Api biru di dalam kuali itu sekarang hilang, diserap oleh naga. Dengan matanya yang berkedip, Zuo Fan menyeringai saat tangannya menari. Ratusan bahan naik ke langit pada saat itu. Arai pil rahasia, Greatly Returning Dragons. Zuo Fan berteriak dan 9 naga api merespons dengan raungan sebelum terbang ke bahan-bahan yang mengambang. 153. Boom. Raungan gemuruh terdengar di gendang telinga orang-orang. Kemudian diikuti dengan cahaya yang gemerlap, begitu mencolok sehingga mereka tidak bisa membuka mata. Begitu cahaya padam dan auman 9 naga berlalu, semua bahannya hilang dari langit. Tetapi di bawah perhatian yang lebih dekat, orang dapat melihat bahwa 9 naga api telah berubah. Di dalam tubuh mereka yang terbuat dari api biru, sebuah garis mengalir melalui mereka seperti pembuluh darah. Tapi bukannya darah, itu mengalir dengan ekstrak bahan. Pemurnian instan. Orang-orang menyaksikan Zuo Fan dengan tidak percaya. Mereka mengingat cakar naga mengaum surga ke-9 dari Zuo Fan yang dengannya dia langsung memurnikan bahan pil kelas 3. Tapi dia sekarang telah mencapai hasil yang sama dengan ratusan bahan pil kelas 7. Kecepatan seperti itu meningkatkan keterampilan pemurniannya ke tingkat pemahaman yang lain. Bahkan Vicious Pilking harus mengakui, dia tidak bisa mencapai prestasi seperti itu. Kalau tidak, dia tidak akan menganggap bocah penempaan tulang ini sebagai musuh terkuatnya. Ini hanya awal dari keterkejutan semua orang. Kekaguman terbesar adalah bagaimana 9 naga memiliki campuran warna yang berbeda mengalir melalui mereka. Zuo Fan baru saja berdiri dan memisahkan bahan-bahannya segera setelah mereka disempurnakan. Kecepatan penyempurnaan tampak sederhana, tetapi itu menyentuh kontrol seseorang atas bahan-bahan dan nyala apinya. Nyala api yang lebih kuat akan merusak bahan sementara yang lemah tidak akan memurnikannya. Mengenai kesulitan kontrol, setiap kelas bahan yang berurutan akan seperti kubah surga. Ini adalah dinding yang memiliki begitu banyak alkemis berdiri di depannya, tidak dapat maju. Pemurnian instan Zuo Fan membutuhkan kontrol mutlak, yang bahkan lebih sulit. Bahkan Vicious Pilking tidak bisa melakukannya. Zuo Fan tidak hanya melakukannya tetapi melangkah lebih jauh dalam kendalinya, memisahkan ratusan bahan menjadi 9 jenis. Ini adalah sesuatu yang Vicious Pilking pikir tidak mungkin. Beberapa pil, terutama racun, perlu dipisahkan ekstraknya, diikuti dengan pencampuran yang hati-hati. Telapak tangan beracun dari Pilking Hall tidak terkecuali. Itu mengubah pemurnian menjadi tugas yang sangat tepat, dengan setiap bahan disempurnakan secara independen.
Satu kesalahan akan menambah kotoran dan merusak batch. Namun, Zuofan menyempurnakan 9 jenis bahan dalam sekejap. Akurasi seperti itu adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dipahami oleh penonton, dan inilah yang membuat Vicious Pilking begitu kewalahan. Bagaimana dunia melahirkan keterampilan pemurnian mistis dan alkemis jenius yang luar biasa. Seperti yang diketahui Vicious Pilking, langkah ini adalah yang paling sulit saat membuat pil. Bahkan Zuofan tidak bisa menahan nafas ketika langkah ini selesai. Xiaoya yang perseptif tahu Zuofan berada pada langkah penting dan tidak mengganggunya. Sekarang dia santai, dia tidak bisa menguasai rasa ingin tahunya lagi. Grandmaster Song, apa keterampilan rahasia itu? Tidak bohong untuk mengatakan bahwa itu mengguncang dunia. Hahaha, susunan pil belaka, susunan kecil sederhana untuk membantu dalam pemurnian. Zuofan terkekeh dan menoleh ke Vicious Pilking. Provokasinya, bagaimanapun, cukup keras untuk didengar semua orang. Agar pil bermutu tinggi menjadi pil yang melampaui nilai, itu harus memiliki spiritualitas. Menggunakan esensi darah untuk membuat roh api langit dan bumi menanamkan roh ke dalam pil adalah salah satu caranya. Tapi itu terlalu berbahaya. Jika semua alkemis melakukannya, 90% mereka akan mati. Benar-benar idiot. Kelopak mata Vicious Pilking berkedut, merasakan ironi telanjang di dalamnya. Bocah ini memberinya pelajaran, seperti senior yang mengajari juniornya. Ini menyengatnya dengan keras. Tapi kata-kata Zuofan benar. Vicious Pilking tidak akan pernah berani menghadapi bahaya seperti itu jika dia hanyalah seorang alkemis Greenhorn. Lalu, apakah kamu juga menanamkan spiritualitas ke dalam pil, Grandmaster Song? Xiaoya bertanya dengan kagum sambil melihat 9 naga yang agung. Mengangguk, Zuofan menyeringai. Spiritualitas pil ditanamkan hanya dengan menuangkan spiritualitas langit dan bumi ke dalam pil. Roh api surga dan bumi memiliki sifat seperti itu, meskipun tidak lengkap. Spiritualitas roh api surga dan bumi terbentuk selama jutaan tahun di dalam bumi dengan mengumpulkan roh-roh bumi. Keluarkan saja rohnya dan Anda bisa menanamkan spiritualitas. Apakah itu berarti bayangan abu-abu itu adalah roh bumi? Benar, roh ada di sekitar kita, hanya saja mereka tidak bertahan lama, juga tidak memiliki kesadaran. Lokasi 7 rumah dipilih dengan mempertimbangkan energi spiritual yang padat. Tempat seperti itu melahirkan banyak roh, tapi tidak sembarang orang bisa menemukannya. Terkekeh, Zuofan menunjuk ke Arai. Di masa lalu yang telah lama terlupakan, alkimia dan Arai adalah satu spesialisasi. Tetapi karena ada banyak sekte, alkimia, dan susunan yang berbeda, sampai-sampai banyak susunan kuno hilang, Arai yang saya atur hari ini adalah Arai transformasi naga kuno. Itu menarik roh di sekitar dan mengubahnya menjadi roh naga. Bukan naga sejati, ingatlah, tapi naga yang hanya berisi sedikit kekuatan roh naga sejati. Perbedaan mencolok dari spiritualitas api roh surga dan bumi terbentuk selama jutaan tahun. Terlepas dari keterkejutan yang mereka alami, kata-kata Zuofan membuat mereka semakin takjub. Mereka memiliki kekaguman yang tak ada habisnya untuknya. Susunan pil ini tidak ada dalam buku kuno, apalagi, tidak ada yang pernah mendengarnya juga. Tapi Grandmaster Song tidak hanya memiliki pengetahuan yang luas tentang semua aspek tetapi bahkan memahami seluk-beluk susunan pemurnian pil. Mempertimbangkan semua keterampilan pemurnian rahasia yang dia tunjukkan hari ini, mungkin tidak ada yang kedua seperti dia di seluruh benua, apalagi kekaisaran ini. Alkimia yang ditingkatkan. Vicious Pilking tidak bisa lebih jelas tentang ini. Namun, dia masih berpegang teguh pada seutas harapan. Dia mungkin kalah dalam hal keterampilan pemurnian, tetapi dia menang atas Zuofan dalam hal kultivasi. Kemungkinan menang masih ada. Zuofan terkekeh, seolah-olah menanggapi pikiran Vicious Pilking. Mata Zuofan berkedip dan segel tangannya berubah. 9 naga api meraung dan mencambuk ekor mereka di tengah barisan. Boom! Dengan suara yang menghancurkan bumi, 9 ekor bertabrakan. Mereka memisahkan diri dari naga dan hancur menjadi api yang akhirnya bercampur menjadi satu. Dengan raungan lain, nyala api meledak menjadi 9 naga. Pembuluh darah naga ini memiliki warna yang sama, mengalir biru. Orang yang terpelajar merasa tidak percaya bagaimana Zuofan menyempurnakan 9 ramuan menjadi satu campuran dalam sekejap. Penyulingan instan lagi, momen yang sangat penting, yang membutuhkan kontrol sempurna, dilakukan dalam sekejap. Ini bahkan membuat para alkemis Grandmaster itu kesal. Grandmaster Song, skill pemurnianmu sangat bagus, tapi bisakah kamu menguranginya? Apakah kamu melakukan semua langkah sulit dengan santai hanya agar kamu bisa menggosok wajah kami di dalamnya? Apakah menyakitkan untuk mengambil setidaknya 1 detik saat melakukannya? Mereka semua iri dan depresi atas kekuatan keterampilan pemurnian yang begitu eksotis. Mengaum. 9 naga api tak berekor meraung dan menyerbu ke tengah barisan. Kali ini, kepala dulu. Boom. Seperti sebelumnya, 9 naga tak berekor menyatu menjadi lautan api. Saat berikutnya, 9 naga muncul dari kobaran api.
Dan seperti 9 naga pertama, ini memiliki aliran darah biru yang sama. 18 naga yang mengaum benar-benar tontonan yang mengesankan. Hahaha, saatnya untuk menyelesaikannya. Menyipitkan mata, tangan Zuofan berkedip dan sebuah botol kecil muncul. Dia membukanya, mengeluarkan aroma menenangkan yang dipenuhi vitalitas. Getah giok body. Dengan mata gemetar, para alkemis Grandmaster menyaksikan Zuofan dengan kaget dan bingung. Mereka semua tahu body Jade Sap adalah harta karun Drifting Flowers Edifice. Jadi bagaimana itu berakhir di tangan cekatan Grandmaster Song? Apakah dia anggota Drifting Flowers Edifice? Semuanya mulai masuk akal. Tapi meski begitu, kejutannya sangat besar. Di mana Drifting Flowers Edifice menemukan Grandmaster Song yang agung ini? Dalam kompetisi alkimia hari ini, dia memukul wajah Pilking Hall tidak kurang dari 100 kali. Struktur sistem alkimia Tian Yu akan berubah. Pilking Hall tidak lagi di atas. Perubahan seperti itu memiliki implikasi yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah fakta yang diketahui bahwa Pilking Hall adalah pemasok pil keluarga kekaisaran. Jika mereka bukan yang terbaik di Tian Yu, mengapa keluarga kekaisaran membeli dari mereka? Orang-orang mulai menarik kesimpulan. Pertemuan 100 pil Drifting Flowers Edifice adalah platform untuk Pilking Hall, untuk memamerkan keterampilan mereka sendiri. Tapi bagaimana bisa masa biasa tahu? Di belakang layar, Vicious Pilking sendiri hampir membuat seluruh gedung bunga hanyut runtuh. Sementara itu, Zuofan bahkan tidak secara khusus diundang oleh Drifting Flowers Edifice untuk berurusan dengan Vicious Pilking dari Pilking Hall. Jika masa tahu, kemungkinan besar mereka akan memiliki ekspresi yang sama dengan yang berasal dari Drifting Flowers Edifice. Kedua pengawas itu tersenyum. Zuofan mungkin tidak diundang oleh mereka, tapi bagaimanapun, dia adalah menantu Drifting Flowers Edifice. Dengan Zuofan di pucuk pimpinan, Pilking Hall akan ditahan. Chu Qingcheng memikirkan hal yang sama. Dia bersukacita bahwa tindakannya yang terburu-buru terbukti menjadi pilihan dengan implikasi luar biasa ke arah yang lebih baik. Hanya Zuofan yang memohon untuk berbeda. Dia hanya melakukan apa yang harus dilakukan. 154. Abu menjadi abu, debu menjadi debu. Biarkan pesta naga menyempurnakan pilnya. Teriakan Zuofan diikuti oleh jabat tangan yang kuat, mengirimkan 18 tetes body Jade Sap ke udara. Ke-18 naga itu bertindak seperti kucing yang menangkap bau ikan, masing-masing menangkap setetes. Mengaum. Saat para naga mengaum, tubuh mereka larut menjadi api biru diikuti oleh kepala mereka dan meninggalkan bola api biru. Kemudian api menyebar untuk mengungkapkan kepada dunia sebuah pil biru yang bersinar. Itu melepaskan bau yang menenangkan, mencengkeram hati semua orang di sana. Ke kelas berapa untuk memiliki efek yang begitu mencengangkan? Orang-orang menatap tak berkedip pada 18 pil menari. Pil-pil ini belum meninggalkan sifat naga mereka, menderu saat mereka melakukan perjalanan di langit. Semua 18 dari mereka jelas hidup. Apa yang membuat orang begitu putus asa adalah ketika Vicious Pilking hampir memberikan hidupnya untuk membuat hanya satu, Zuofan membalik tangannya dan ada 18 dari mereka menari di langit. Perasaan ini adalah sesuatu yang tidak cukup diungkapkan dengan kata-kata. Berapa kali seseorang harus melampaui keterampilan Vicious Pilking untuk menembus celah ini? Tidak perlu untuk menilai pada saat ini. Semua orang yakin bahwa Zuofan adalah pemenangnya. Dan kali ini, kemenangannya sempurna, tak terbantahkan, menghancurkan lawan secara menyeluruh. Mengambil botol kecil, Zuofan melambai untuk 18 pil. Dia memasukkannya ke dalam tanpa membiarkan Xiaoya mengintip sedikit pun. Xiaoya terkejut. Grandmaster Song, pil yang kamu haluskan. Tidak perlu melihat mereka. Zuofan memotongnya dengan menggelengkan kepalanya. Dia berbalik ke arah Vicious Pilking yang tercengang dan meruntuhkannya. Zuofan bergumam, aku menang. Keyakinan mutlak. Seluruh kerumunan menyaksikan Zuofan yang tenang dan bangga dengan perasaan kagum. Mereka memandangnya seolah-olah dia adalah satu-satunya raja mereka. Sikapnya yang sombong dan menjengkelkan kembali dengan kekuatan penuh juga, membuat mereka semua menekuk lutut. Dalam alkimia, saya yang pertama. Siapa yang berani mengklaim tahtaku? Zuofan berdiri di sana, diam-diam, memberi Grandmaster Alkemis arti baru tentang betapa kecilnya perasaan mereka. Dia adalah Raja Pil sejati. Raja Pil dengan otoritas yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Xiaoya adalah yang paling dekat dengan Zuofan. Dia menanggung beban terberat dari auranya, tetapi juga cepat pulih. Grandmaster Song, saya yakin Anda telah melampaui sekadar menang. Tapi tolong, jelaskan kepada kami, kelas berapa mereka? 18 pil, semuanya dengan kualitas kelas 8 yang sempurna, kata Zuofan. Kerumunan meledak karena terkejut. Para alkemis Grandmaster tahu dia melampaui imajinasi mereka, tetapi tidak pernah tahu sepenuhnya. Betapa tidak bisa dipercaya itu semua. Vicious Pilking dapat memurnikan pil kelas 7 yang sempurna dan dia sudah berada di puncak keahliannya.
Ketika orang melihat 18 pil, meskipun terkejut, mereka hanya berpikir Zuo Fan menyempurnakannya sebagai pil kelas 7 yang sempurna. Itu lebih dari cukup untuk melampaui Yan Song berkali-kali. Tapi hajingan kecil ini bahkan lebih jauh dari dugaan siapapun. Dia tidak hanya melampaui dia tetapi juga naik kelas penuh di atas. Pil kelas 8 yang sempurna. Itu adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dicapai oleh seorang alkemis kelas 10 secara konsisten, setidaknya 18 dari mereka dalam satu napas. Keterampilan menantang surga seperti itu hanya disebutkan dalam legenda, desas-desus. Bagaimana itu bisa menjadi kenyataan, di sini dan sekarang? Hajingan kecil yang nakal ini adalah monster. Mereka meneriakinya di dalam hati mereka, tetapi mereka tidak bisa menyembunyikan kekaguman dan rasa hormat yang mereka miliki atas kemampuan pemurniannya yang luar biasa. Vicious Pilking sendiri tersandung. Rambut hijaunya menjadi putih di bawah kasat mata. Dia kehilangan usia belasan tahun hanya dalam satu tarikan napas. Itu adalah kekalahan yang mencengangkan. Vicious Pilking tidak pernah menderita kerugian yang begitu menyeluruh dan lengkap. Itu membuatnya tidak memiliki kesempatan untuk kembali. Raja Pil ini telah menemukan hari ini bahwa kemampuan pemurniannya bukanlah apa-apa ketika berhadapan dengan seorang ahli sejati. Keputusasaan, kesedihan, lebih sulit ditanggung daripada kematian. Yan Fu menyaksikan kekalahan tuannya dengan hati yang sedih. Dia memelototi Zuo Fan, tetapi yang bisa dia lakukan hanyalah menggertakkan giginya. Bocah ini terlalu kuat, guru tidak pernah menjadi lawannya. Dan aku juga tidak akan pernah mendapatkan kesempatan untuk mengejarnya. Karena ada seorang pria di luar yang berikutnya, demikian pula langit di luar yang lain. Itu adalah deskripsi yang sangat tepat sehingga tidak ada yang bisa membantahnya. Dia mengambil master sebagai panutannya. Bertindak kurang ajar seperti dia, mengira tuannya adalah alkemis terbaik di dunia. Tapi kemudian datang hari tuannya dikalahkan, bahkan tidak ada harapan untuk membalas dendam. Celah seperti itu tidak berbeda dengan jurang. Tao dan Yang seharusnya menjadi liar dengan sukacita melihat semangat hancur Yan Song. Tapi itu tidak pernah datang. Setiap gelombang baru melaju lebih tinggi dari pendahulunya, yang mati di pantai berpasir. Bukankah kekalahan Yan Song menandai akhir dari generasi alkemis Grandmaster mereka? Dunia akan menjadi kacau. Seorang pejuang dari generasi baru sudah berdiri di atas mayat mereka, melanggar dasar zaman baru. Beralih ke Zuo Fan di sebelahnya, Tao dan Yang bersyukur. Fortune membantu mereka untuk memiliki dia di sisi Drifting Flowers Edifice. Long Jiu dan yang lainnya menyaksikan semuanya sambil menghela nafas. Sialan, hajingan ini benar-benar tahu bagaimana harus bertindak. Dia mengatakan bahwa dia tidak yakin mengalahkan Vicious Pilking. Dan apa hasil akhirnya? Tidak hanya dia menang, tetapi mendapat kemenangan yang sangat sempurna. Dan bukan hanya kemenangan yang sempurna, tetapi menghancurkannya secara menyeluruh. Xie Tian yang tidak bisa menahan kutukan ke langit yang tinggi meskipun terkejut. Demi dewa, lihat saja Vicious Pilking. Dia membuat hidupnya ditakuti oleh bocah itu, bahkan aku merasa kasihan padanya. Long Jiu mengangguk dengan serius. Bocah itu sangat kejam. Dia tidak akan membiarkan yang lain memiliki apapun yang tersisa. Sebuah pil kelas 8 tunggal yang sempurna sudah lebih dari cukup untuk memenangkannya dengan telak, tetapi ia melangkah lebih jauh untuk membuat 17 pil lagi, memberikan pukulan fatal bagi Vicious Pilking. Saya khawatir dia mungkin tidak akan pernah pulih dari trauma ini selama dia hidup. Kamu berbicara tentang iblis hati. Xie Tian yang mengangkat alis. Mengangguk, mata Long Jiu berkilat. Bahkan tanpa itu, dia mungkin tidak akan pernah bisa memperbaiki pil bermutu tinggi dalam hidupnya. Pembalasan kejam bocah itu membuat semua orang ketakutan. Mereka semua harus mengangguk karenanya. Lalu Raja Pil dari pertemuan 100 pil ini adalah. Saat kerumunan mengoceh, Xiaoya menunjuk Zuo Fan sambil berteriak. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikannya, langkah cepat terdengar mendekat. Zuo Fan perlahan dan tenang berjalan menuju panggung tengah. Xiaoya terkejut. Grandmaster Song, apa? Hanya aku yang berhak menyatakan diriku sebagai Pilking. Melempar kalimat santai itu, Zuo Fan bahkan tidak memandangnya dan berjalan melewatinya. Kerumunan itu kagum lagi. Dia memiliki aura seorang raja. Dia tanpa ragu adalah Pilking generasi ini. Xiaoya tiba-tiba lupa bahwa dia adalah hakim di sini dan sedikit tersipu. Dia begitu tenggelam dalam bakat Zuo Fan sehingga dia lupa melakukan pekerjaannya. Xie Tian yang menghela nafas dengan iri. Dia ahli dalam mengudara. Kapan saya akan mendapatkan kesempatan untuk melakukan hal yang sama? Saya bertanya-tanya. Hanya satu kali saja yang saya minta. Di bawah teriakan kacau dari sekelilingnya, Zuo Fan tiba di depan panggung. Dia menelan ludah ketika melihat kotak kayu dan sebuah beban jatuh dari hatinya. Chu Qingtian, mengenakan jubahmu sampai saat ini, aku bisa tenang untuk mengatakan bahwa aku telah mengembalikan hutang kakakmu. Zuo Fan membiarkan jubahnya jatuh dan berjalan di atas panggung.
Orang-orang diliputi kesunyian. Mereka melihat jubah itu terbentang di tangga panggung, dan kata-kata di atasnya terlihat jelas. Pil pengguling surga. Semuanya dimulai dengan gumaman, tetapi segera berkembang menjadi raungan yang memekakkan telinga. Mereka semua mulai mengepalkan tinju mereka dan bergabung. Pil pengguling surga, pil pengguling surga, pil pengguling surga. Memang, Pil King jauh di bawah orang sekaliber Zuo Fan. Dalam hati mereka, hanya gelar ini, pil pengguling surga, yang cocok dengan kejeniusan Grandmaster Song. Chu Qingcheng menutup mulutnya, matanya berlinang air mata. Orang-orang menyebut Zuo Fan sebagai pil pengguling surga, tetapi sebenarnya itu adalah keinginan Chu Qingtian. Zuo Fan telah menggantikan adik laki-lakinya dan memenuhi keinginannya yang berharga. Matanya padanya sekarang berisi cinta yang lebih dalam. Vicious Pil King linglung ketika dia mendengar raungan dan melihat 4 kata di tangga panggung. Dia sepertinya menangis dan tertawa. Pil yang menjatuhkan surga. Saya tidak pernah berpikir ada seorang pria di dunia ini yang akan menggunakan kata-kata ini. Qingtian, aku telah kalah hari ini di tangannya, dan di tanganmu. Vicious Pil King tampaknya telah kehilangannya. Tapi matanya sepertinya menyadari sesuatu saat mereka menjadi lebih jelas. Mengambil napas dalam-dalam, Zuo Fan merasa tenang, meskipun ada gejolak di telinganya. Dia tidak melihat jubah itu lagi, karena jubah itu tidak lagi bergoyang padanya. Dia melakukan apa yang harus dia lakukan. Dia membayar kebaikan yang dia miliki. Dan sekarang diikuti dengan tujuan sebenarnya. Mata Zuo Fan menjadi lebih dingin dan meraih kotak kayu di atasnya. Tapi dengan suara yang tiba-tiba, sebuah tinju emas menangkapnya lengah. Bocah, kamu jauh dari layak untuk mengambil body root. Hati-hati. Chu Qingcheng memucat pada bahaya yang dia hadapi, tetapi peringatannya datang terlambat. Tinju besi menghantam dada Zuo Fan. Mata Zuo Fan tiba-tiba berubah menjadi ganas. Aktingnya sebagai Song Yu selesai. Sekarang, sudah waktunya bagi Kaisar Iblis, Zuo Fan, untuk masuk kembali ke dunia. 155. Zuo Fan menghilang saat berikutnya. Hati Huang Pu Qingyun dalam kesusahan. Bagaimana bisa seorang anak Bon Tempering lolos dari serangan diam-diamnya? Guntur berguling dan jantung Huang Pu Qingyun membeku, merasakan bahaya merayapi dirinya. Satu-satunya reaksinya adalah sedikit memiringkan kepalanya. Suara mendesing, kilatan petir melesat melewati wajahnya, mengeluarkan darah. Dahi Huang Pu Qingyun basah oleh keringat. Dia memiliki rasa bahaya yang tajam, jika tidak kepalanya akan terguling dari bahunya. Bam! Dia mungkin menghindari pukulan membunuh, tetapi pukulan palu ditembakkan ke perutnya. Dia merasakan sakit sampai ke sumsumnya seolah-olah sebuah meriam ditembakkan padanya. Dengan gemuruh, dia terbang kembali dan membuat lubang selebar 3 meter di dinding arena bunga melayang. Semuanya terjadi dalam sekejap. Tidak jelas bagaimana dia bahkan diserang, hanya untuk akhirnya berakhir melalui dinding. Seringai orang-orang di tribun timur membeku. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana Huang Pu Qingyun kalah ketika dia yang memiliki kekuatan lebih besar, ketika dia yang diuntungkan? Lawannya hanyalah seorang anak Bon Tempering. Terkejut, orang-orang melihat ke arah tengah panggung hanya untuk merasakan wajah mereka berkedut. Zuo Fan berdiri di sana dengan segala kemegahannya, dengan sayap petir berkedip-kedip di belakangnya. Kakinya masih tinggi, alasan yang jelas di balik kemunduran Huang Pu Qingyun. Sayap itu, mungkinkah? Zuo Fan. Tetua kelima lembah neraka menggertakkan giginya karena kedengkian. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Ini tidak bisa dipercaya oleh orang banyak. Mereka pernah mendengar tentang iblis Zuo Fan ini dan sensasi yang ditimbulkannya. Dari sayap kilatnya dan kebiadabannya yang kejam. Siapa yang bisa melihatnya datang? Yang mengalahkan Vicious Pil King 4 kali, yang melampaui gelar Pil King, Heaven Top Pink Pil, Grandmaster Song yang sama, sebenarnya adalah satu-satunya Zuo Fan. Bahkan orang-orang Chu Qingcheng dan Drifting Flowers Edifice berada dalam keadaan shock. Setan keji dan penipu itu sebenarnya menyamar menjadi Song Yu yang berkepala babi, tumpul, dan bodoh. Mereka sama sekali tidak memiliki kesamaan. Atau lebih tepatnya, penampilan Zuo Fan sangat meyakinkan, dia membuat semua orang menari sesuai iramanya. Apakah kamu tahu dia adalah Zuo Fan selama ini? Pengawas peoni bertanya pada kelompok Long Jiu. Mengangguk, Long Jiu mengelus jenggotnya sambil terkekeh. Benar, dan persahabatan kita dengan anak itu juga tidak dangkal. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Apakah Anda akan bergabung dengannya dalam melawan lembah neraka dan Regent Estate? Pengawas iris mengerutkan kening karena khawatir. Mereka semua melihat kekuatan Huang Pu Qingyun. Sekarang dia memiliki 3 rumah lain yang membantunya, mereka keluar dari kedalamannya. Tapi itu bukan bagian terburuknya. Ini adalah titik balik. Begitu mereka bergabung dalam pertarungan ini, kerusakan terjadi, dan perang 7 rumah akan meletus. Dengan betapa gentingnya kondisi Drifting Flowers Edifice, akhir mereka dijamin. Mereka tidak ingin melihatnya terjadi. Namun, pelanggar nomor 1 lembah neraka,
Zuo Fan, keluar dari lemari. Sekarang 7 rumah terbelah karena berpegang teguh pada Zuo Fan atau ingin membunuhnya. Drifting Flowers Edifice menyimpan dendam terhadap pihak yang ingin membunuh Zuo Fan. Karena itu, mereka tidak dapat bergabung dengan mereka. Di sisi lain, pihak Zuo Fan adalah yang terlemah, ditakdirkan untuk gagal. Pengawas Iris dan pengawas Peony sangat sedih, hampir menangis. Kamu ditampar berkali-kali sebelumnya, tetapi mengapa kamu muncul sekarang, di depan begitu banyak orang? Parahnya, di depan musuhmu. Mengapa Anda membuat kami begitu sulit? Drifting Flowers Edifice tidak pernah menyinggungmu, jadi mengapa kamu ingin menyakiti kami? Xie Tian yang bisa menebak apa yang mereka pikirkan dan memberi isyarat dengan acuh. Jangan khawatir sekarang. Tidak perlu bergabung dalam pertempuran yang menyedihkan ini. Kami berencana untuk duduk kembali juga. Kamu tidak akan membantunya. Pengawas Peony bingung dan senang. Bingung karena dia selalu mengatakan dia dan Zuo Fan melewati suka dan duka bersama, tetapi tidak mau membantunya sekarang ketika itu penting. Senang, karena mereka bisa bermain polos. Karena tidak ada yang akan membantunya, maka Drifting Flowers Edifice tidak perlu repot dengan masalah orang lain. Namun, melihat mereka begitu tidak berperasaan, Xiao Dan sangat marah. Dan kamu menyebut dirimu saudara sambil takut untuk membantu ketika itu penting. Jika Anda tidak mau membantunya, saya akan melakukannya. Xiao Dan baru saja mulai berlari ketika Peony Overseer menyeretnya kembali. Jangan membuat masalah, Nona. Zuo Fan itu memiliki reputasi yang buruk. Siapa yang tahu apa yang dia rencanakan saat bersembunyi di Drifting Flowers City? Kenapa kau masih memperlakukannya seperti suamimu? Dan kenapa kamu lebih tergila-gila dari sebelumnya? Pengawas Peony memaki. Xiao Dan merasa kecewa. Tuan, saya akhirnya menemukan pria yang baik dan saya tidak bisa hanya duduk dan melihatnya mati. Nona Dan sangat berbudi luhur, layak aku memanggilmu kakak ipar. Xie Tian yang terkikik. Jangan khawatirkan kepala kecilmu yang cantik. Ini semua adalah bagian dari rencana induk bocah itu. Dia bahkan memperingatkan kami untuk tidak terlibat dan percaya padanya untuk menyelesaikan ini sampai akhir. Apakah ini benar? Atau apakah Anda hanya mengatakan ini untuk mengalihkan kesalahan dan menutupi mata saya? Xiao Dan mencurigainya. Yang lain tertawa sambil menggelengkan kepala dan bahkan pengawas Peony merasa pahit. Gadis bodoh, menurutmu siapa mereka? Jika orang-orang dari 7 rumah mengatakan mereka tidak akan pergi menyelamatkannya, maka itulah yang akan mereka lakukan. Mengapa mereka pergi dan berbohong kepada seorang gadis? Melihat kecurigaannya tidak sedikit pun hilang, Long Kui tertawa terkikik. Nona Dan, bocah itu tidak ingin kita ikut campur, takut Regent Estate akan menargetkan kita dan mempengaruhi kebangkitan klannya. Ini semua adalah bagian dari tujuan egoisnya. Mengapa orang biadab yang kejam dan licik seperti dia menunjukkan kebaikan sebaliknya? Mengapa dia membebani dirinya sendiri dengan kehidupan orang lain? Ini membawa saya kembali ke kekacauan yang terjadi di Wingeze City antara kami dan lembah neraka. Dia mengambil keuntungan dari kekacauan dan membunuh 2 tetua mereka, sambil membuat kita jatuh. Kamu tidak boleh berbicara buruk tentang suamiku. Tidak bisakah kamu melihat itu semua karena kecerdasannya? Xiao Dan memotongnya dengan nada kesal. Sambil menggelengkan kepalanya, Long Kui tetap diam. Apa sih bagusnya dia? Apa yang membuat wanita dewasa ini begitu delusi padanya? Mengabaikan keponakan bela dirinya, pengawas Iris memandang Zuo Fan lalu ke Long Jiu. Paman Jiu, kamu mengatakan bahwa dia ingin membawa ini sendiri. Tapi bagaimana seorang kultivator tempering tulang mampu menghadapi 4 rumah yang mengeroyoknya dan melarikan diri dengan nyawanya? Apakah Anda akan campur tangan jika kematiannya pasti? Long Jiu berhenti untuk waktu yang lama, lalu mengangguk dengan keyakinan yang teguh. Ya, dia adalah saudara yang saya percayai tanpa pertanyaan. Saya juga. Aku berhutang padanya. Xie Tian yang menyeringai, lalu terkekeh pada sosok tinggi di arena. Namun, kita mungkin terlalu banyak berpikir. Dia mengendalikan semuanya. Apa? Dia benar-benar dapat melarikan diri di bawah pengawasan 4 ahli. Peony Overseer tersentak. Itu akan membuatnya seperti yang dibicarakan rumor, orang aneh. Keempatnya adalah tokoh terkenal dari Profound Heaven Stage. Hahaha, dia tidak diragukan lagi, orang aneh. Xie Tian yang tertawa. Aku juga tidak tahu apakah dia bisa kabur, tapi aku tahu dari pertarungannya dengan Yu Guiqi. Dia tidak bodoh. Selama dia menetapkan pikirannya pada sesuatu, dia akan melihatnya sampai akhir. Mereka semua harus mengangguk pada ini dan kembali untuk menonton acara. Boom! Dengan ledakan, Huangpu Qingyun terbang keluar dari puing-puing. Ada debu di sekujur tubuhnya, tetapi sebaliknya, tidak ada goresan padanya. Namun dia tahu betul bagaimana perutnya sakit. Merasakan perutnya dengan hati-hati, Huangpu Qingyun memperhatikan Zuo Fan yang bersayap dengan sungguh-sungguh. Dia meremehkannya karena memiliki kultivasi tempering tulang, tetapi sebenarnya, kecepatan Zuo Fan bukan satu-satunya yang melampaui tahap, kekuatan tubuhnya juga.
Sebagai sesama kultivator tubuh, Huang Puqingyun tahu betapa sulitnya Zuo Fan. Apa yang melampaui ini, bagaimanapun, adalah keterkejutan menemukan seseorang dengan metode kultivasi tubuh yang lebih biadab daripada seni tubuh Imperial Tyrant Regent Estate. Melonggarkan kakinya, wajah Zuo Fan selalu sama, tenang dan tidak berperasaan. Dia membuka kotak kayu di tangannya dan menarik napas dalam-dalam. Akar itu akhirnya menjadi miliknya. Menyeringai dari telinga ke telinga, Zuo Fan meletakkan kotak itu dan mengabaikan tatapan terperangah dari semua orang saat dia mengalihkan perhatiannya ke arena pertemuan 100 pil. Tuan muda kedua, bukankah Anda mengatakan sesuatu tentang menjadi tidak layak untuk body root? Hahaha, seperti yang Anda ketahui, sebagai Raja Pil dari pertemuan 100 pil ini, saya berhak untuk itu. Dasar hajingan, kamu tidak akan cukup hidup untuk menikmatinya. Mata Huang Puqingyun meledak dengan niat membunuh. Mengangkat bahu, Zuo Fan terkekeh membalas. Jika aku sudah mengambilnya, aku paling tidak takut seseorang mengambilnya dariku. Suara mendesing. Dengan suara yang tiba-tiba, tetua kelima lembah neraka melintas kurang dari 10 meter darinya. Dia melotot. Bocah, kamu Zuo Fan yang membunuh tetua ketujuh. Jangan pernah berpikir untuk menyangkalnya. Banyak dari lembah neraka melihat sayap kilat yang sama ketika kamu melakukan kejahatan itu. Kapan saya menyangkalnya? Hehehe, sekali lagi, siapa lagi di luar sana yang cukup berani untuk secara terbuka mencuri apa yang didambakan salah satu dari 7 rumah itu? Wajah Zuo Fan perlahan berubah ke penampilan aslinya. Meskipun tahu itu akan datang, kerumunan masih dipenuhi dengan kepanikan. Wajah Zuo Fan sama dengan perintah pembunuhan lembah neraka. Kerumunan berubah menjadi kekacauan karena masing-masing berlari ke arah mana. Pertarungan antara Zuo Fan dan tetua kelima lembah neraka bukanlah sesuatu yang berani diikuti oleh klan tingkat pertama, kedua dan ketiga seperti mereka. Jika ada kecelakaan, mereka akan terbunuh karena serangan nyasar, mereka bahkan tidak akan punya waktu untuk meratapi. Terlepas dari ketakutan seperti itu, mereka tidak bisa menahan perasaan kasihan pada pil pengguling surga yang luar biasa, Grandmaster Song, yang akhirnya menjadi iblis Zuo Fan. Di bawah pengepungan 7 rumah, satu-satunya akhir adalah dengan kepala seseorang ditombak. Terlepas dari apakah dia adalah iblis Zuo Fan, atau Zuo Fan yang aneh, bagaimana bisa salah satu dari mereka melarikan diri dari jebakan 7 rumah. 156. Pikiran Chu Qingcheng selaras dengan yang lainnya. Dia menatap wajah yang berubah namun tidak salah lagi bangga dengan ketidakpastian. Zuo Fan telah berbohong padanya sejak awal, namun dia tidak pernah melakukan sesuatu untuk mengecewakannya. Ternyata dengan intervensinya, semua krisis terbentang di hadapannya, terurai, menunggunya untuk menyelesaikannya dengan mudah. Dia menjadi percaya bahwa dia dan Drifting Flowers Edifice berutang padanya. Sekarang tidak ada alasan baginya untuk menahan diri dari membantunya menghindari bahaya yang dia alami. Namun, itu hanya berlaku jika dia bukan siapa-siapa selain Zuo Fan. Bagaimanapun, dia membunuh tetua ketujuh lembah neraka. Jika dia memilih untuk membelanya, lembah neraka akan segera mengetuk pintunya dengan perang. Regent Estate dan Pil King Hall juga tidak akan pernah melewatkan kesempatan emas. Jika itu terjadi, itu menandakan akhir dari Drifting Flowers Edifice. Dia tenggelam dalam pikirannya untuk sementara waktu sebelum mengambil keputusan. Chu Qingcheng menggertakkan giginya dan matanya bersinar dengan keyakinan saat dia mengambil langkah sederhana. Kematian bukanlah apa-apa, karena hari ini adalah hari penghakiman Drifting Flowers Edifice. Tanpa bantuan pria ini, Vicious Pil King akan mencengkeram seluruh Drifting Flowers Edifice hanya dalam 2 hari. Daripada berjuang di ambang kematian, berakhir di samping pria yang dia kagumi dengan keras sepertinya bukan cara yang buruk. Kiprah Chu Qingcheng menjadi tegas dan mengangguk pada Tao dan Yang. Bibi Tao. Jelas pada niatnya, Tao dan Yang menghela nafas saat dia menjadi tegas juga. Tapi saat itu, satu pita sutra merah dan satu pita sutra biru menahannya erat-erat sebelum mengangkatnya ke teras. Aku tahu kalian berdua bodoh, tapi untungnya aku berhasil menghentikanmu. Pengawas Peony dan pengawas Iris melepaskan pita dan menghela nafas. Xie Tian yang kemudian bergegas menjelaskan maksud Zuo Fan. Keduanya terkejut, tidak dapat memahami bagaimana seorang kultivator tempering tulang dapat menghadapi 4 ahli surga yang mendalam. Itu tidak mungkin bahkan untuk orang aneh seperti dia. Mengangkat bahu, Xie Tian yang menghela nafas. Aku telah memenuhi tujuanku dan memberitahumu tentang keinginannya. Jika Anda masih ingin gegabah, yang akan Anda lakukan hanyalah merusak rencananya. Kemarahannya akan ada padamu. Mari kita lihat dia berani marah padaku. Chu Qingcheng berteriak, tapi segera, dia menyadari ini bukan waktunya untuk pertengkaran biasa. Dengan senyum busuk, Xie Tian yang berbicara dalam lingkaran. Gedung Lord Chu, Anda tidak tahu sejauh mana pembalasan bocah itu. Pada saat Anda mengetahuinya, Anda akan menangis. Hehehe. Chu Qingcheng menyaksikan arena dengan bingung. Pada saat yang sama, Huang Puqingyun dan Zuo Fan berbalik ke arah teras seolah sinkron.
Huang Pu Qingyun khawatir Chu Qingcheng akan membela Zuo Fan. Dia tidak ingin melawannya dan sekarang dia akhirnya bisa menghilangkan kekhawatiran ini. Sementara itu, Zuo Fan bahkan lebih khawatir. Jika Chu Qingcheng berdiri, rencananya akan hangus. Dua rival itu sebenarnya rela berhenti sejenak karena seorang wanita. Brat, sudah waktunya kamu membayar kesengsaraan saudara ketujuh dengan hidupmu. Tiba-tiba, tetua kelima lembah neraka menyerang Zuo Fan. Tubuhnya meledak dengan kekuatan dan menyala menjadi api merah saat dia mengayunkan tinjunya ke Zuo Fan. Tinju itu dipenuhi amarah dan dilempar dengan tergesa-gesa, tetapi itu memicu badai. Zuo Fan bahkan tidak bisa bernapas dari kekuatannya, seolah-olah sebuah gunung sedang menghancurkannya. Lapisan kelima dari Profound Heaven Stage, dan seorang kultivator tubuh juga. Matanya berkedut, meskipun Zuo Fan memiliki firasat tentang kekuatan pria itu melebihi harapannya. Meskipun menjadi ahli surga yang mendalam juga, dia berada di liga yang berbeda dari Yu Guiqi. Zuo Fan menimbangnya dengan hati-hati dan sampai pada kesimpulan bahwa dia jauh dari kekuatan tubuh pria ini. Tapi setiap orang memiliki kekurangan. Dagingmu mungkin baja, tapi aku punya dua bilah di belakangku. Dengan kebiadaban di matanya, Zuo Fan berdiri tegak. Sayap petir melengkung menjadi sabit dan menyerang tetua kelima. Satu meretas tinju yang menyala, yang lain wajahnya. Zuo Fan rela menerima luka berat ini jika itu berarti kematian lawannya. Melihat sabit yang masuk, tetua kelima menginjak. Dengan ledakan, dia berhenti di jalurnya dan terbang mundur. Sayapnya meleset dan dengan ledakan, lubang besar tertinggal 3 meter dari tetua kelima. Gumpalan asap hitam melayang di atas lubang. Merasakan keringat dingin menetes di kepalanya, ekspresi sesepuh kelima berubah serius. Dia tidak lagi menyerang sembarangan. Dia sekarang tahu bagaimana Yu Guiqi menemui ajalnya. Bocah ini terlalu kejam, tidak hanya untuk musuhnya, tetapi bahkan untuk dirinya sendiri. Mungkin terlihat menguntungkan menukar luka dengan pembunuhan, tapi dia akan membuka dirinya untuk orang lain, babi yang siap disembelih. Membuat keputusan yang begitu biadab dalam sepersekian detik menunjukkan betapa licik dan kejamnya dia. Penatua kelima mulai khawatir tentang pertempuran yang akan datang. Bagaimana jika bocah itu naik dan memilih untuk menjatuhkan mereka berdua? Akhir seperti itu tidak akan ada artinya. Orang-orang yang khawatir di teras menyaksikan dengan kaget. Apakah ini iblis Zuo Fan yang dikabarkan? Dia memang monster. Namun, para wanita dari Drifting Flowers Edifice datang untuk menemukan bahwa dia sangat mendominasi. Dalam keadaan ini, di mana Zuo Fan adalah yang terlemah dalam hal kultivasi dan jumlah, ia memancarkan aura yang terkuat, orang yang memandang rendah orang lain dengan bangga. Sementara tim Huang Pu Qingyun, yang memiliki kultivasi dan jumlah yang lebih tinggi, suram dan tertekan. Sikap mereka terlihat sebagai yang terlemah dari kedua belah pihak. Pertukaran sebelumnya antara tetua kelima dan Zuo Fan adalah contoh sempurna. Zuo Fan bersedia mempertaruhkan nyawanya sementara tetua kelima tidak cukup setuju dengan mempertaruhkan nyawanya dalam satu serangan. Itu berakhir saat dimainkan, dengan penatua kelima ketakutan dan Zuo Fan menang. Akulah yang menyerang lebih dulu tetapi akhirnya takut dengan sabitnya. Betapa memalukan. Beginilah seharusnya seorang pria, pemberani. Saya akhirnya menemukan pria sejati. Betapa hebatnya dia juga suamiku. Xiao Dan jatuh cinta, dengan hanya dia di matanya yang tergila-gila. Chu Qingcheng menggelengkan kepalanya tetapi merasakan bagian yang benar dari perasaan yang tumbuh juga. Ya, beginilah seharusnya suamiku, pahlawan yang tak terkalahkan. Di arena, tetua kelima menyadari penghinaan. Dia kesal, tapi dia tetap diam. Zuo Fan menyeringai dan meletakkan body root di thunder ring-nya. Aku benar-benar tidak akan lagi menghiburmu, selamat tinggal. Zuo Fan menyela dengan menginjak dan terbang. Sayapnya menembaknya tinggi-tinggi di langit. Kamu pikir kamu akan pergi kemana? Mendengus, tetua kelima juga melesat, mengejarnya. Hanya dalam hitungan detik, dia menyusul Zuo Fan. Namun, Zuo Fan mengharapkan ini dan sayap petir berubah menjadi cambuk saat mereka mencambuknya. Enyahlah. Dasar hajingan kecil, kamu pikir kamu satu-satunya yang memiliki harta iblis. Tetua kelima telah siap. Tangannya tiba-tiba memegang palu merah besar. Dia menggunakan kedua tangannya untuk mengayunkannya ke Zuo Fan. Jika kamu punya nyali, mari kita lihat kamu mempertaruhkan nyawamu lagi. Harta karun iblis kelas 5. Zuo Fan menggertakkan giginya dan mengubah sayapnya menjadi perisai. Dengan musuh yang memiliki harta iblis kelas 5, menukar luka dengan nyawa tidak mungkin sekarang. Hidupnya mungkin yang akan binasa lebih dulu. Bam! Zuo Fan menabrak tanah seperti meteor, memungut awan debu. Ketika dibersihkan, itu mengungkapkan panggung yang hancur. Chu Qingcheng dan yang lainnya terkejut. Xiao Dan bahkan melompat untuk mencari tubuhnya, tetapi pengawas peoni menangkapnya sebelum dia bisa melakukannya. Kelompok Long Jiu tampak muram. Tetua kelima lembah neraka adalah seorang kultivator tubuh.
Jika serangan palu ini tidak langsung membunuh Zuo Fan, itu pasti akan meninggalkan bekas. Jika situasinya memburuk, mereka tidak punya pilihan selain menyinggung Regent Estate dan bergabung dalam pertarungan. Tetua kelima melayang ke bawah dan menghancurkan tanah dengan palu, membuat gempa bumi 3 kali. Huangpu Qingyun menatap reruntuhan, lalu ke tetua kelima yang bangga dan terkekeh. Hahaha, tetua kelima memang ahli kultivator lembah neraka. Senimu sekuat Imperial Tyrant Body Art milik Regent Estate. Kamu terlalu baik, tuan muda kedua, hahaha. Penatua kelima memalsukan kerendahan hati. Dia selalu yakin dengan metode kultivasi tubuhnya. Kata-kata pujian Huangpu Qingyun membuat jantungnya berdebar dengan bangga. Huangpu Qingyun menoleh ke reruntuhan lagi sambil tertawa. Dengan kekuatan tetua kelima, bocah itu pasti hampir mati jika belum mati. Bisakah saya meminta bantuan dari tetua kelima? Jika dia masih hidup, izinkan saya membalas dendam untuk tetua ketujuh lembah Anda. Mata Huangpu Qingyun berkelebat dengan niat membunuh telanjang. Penatua kelima tahu tujuannya selama ini dan tidak ada salahnya mendapatkan bantuannya atas masalah kecil seperti itu. Dia tertawa. Yang lain tidak layak, tetapi jika itu permintaan tuan muda kedua, jangan ragu untuk melakukannya. Tapi aku ingin kembali ke lembah neraka dengan kepalanya. Aku tidak akan pernah melupakan tindakan patuh tetua kelima. Huangpu Qingyun kemudian berjalan menuju reruntuhan dengan niat membunuh. Sejak zaman kuno, satu gunung tidak cukup besar untuk 2 harimau. Ini adalah takdirmu, bahwa aku akan memeras hidupmu untuk menenangkan hatiku. Kelompok Chu Qingcheng menatap cemas dan khawatir dia akan membunuh Zuo Fan. Paman Jiu, apakah kita akan menyerang? Chu Qingcheng bertanya dengan tidak sabar. Tapi mata satu-satunya Long Jiu menatap reruntuhan, masih merenung. Tindakannya ini hanya menambah lebih banyak tekanan pada Chu Qingcheng. 157. Jika kamu tidak pergi, aku akan pergi. Chu Qingcheng telah mencapai batasnya lagi, menjentikkan lengan bajunya saat dia bergegas menyelamatkannya. Long Jiu dan kelompoknya tak berdaya mengikutinya. Tapi sebuah ledakan menghentikan mereka sebelum mereka sempat turun tangan. Huangpu Qingyun berada tepat di tepi panggung yang hancur ketika melesat ke udara. Sesosok hitam melintas dan sebuah kaki menghantam pipi Huangpu Qingyun. Huangpu Qingyun terbang puluhan meter dan menjadi pusing. Sosok hitam itu masih jauh dari selesai, berkedip-kedip di belakang Huangpu Qingyun dan menebas dengan 2 sayap guntur ke kepalanya. Huangpu Qingyun terlalu terperangkap untuk mengetahui apa yang terjadi sebelum menemukan dirinya berhadapan dengan kematian. Hati-hati, tuan muda kedua. Tetua kelima lembah neraka mengayunkan kedua tinjunya untuk membantunya, tetapi sosok itu sudah mundur. Ketika sosok hitam itu berhenti, itu pasti Zuo Fan. Zuo Fan memiliki darah yang mengalir dari mulutnya dan menunjukkan ekspresi marah, hanya dilampaui oleh niat membunuh di matanya. Sial, begitu dekat dan aku akan memiliki kehidupan bocah itu. Zuo Fan meludahkan darah dan menggonggong pada Huangpu Qingyun. Huangpu Qingyun kewalahan dan tubuhnya berkeringat dingin. Hajingan sialan ini terlalu licik. Dia memalsukan kematian di antara rubel agar aku cukup dekat untuk membunuhku. Jika bukan karena penyelamatan tepat waktu tetua kelima, aku pasti sudah mati. Huangpu Qingyun tumbuh lebih bergolak, tetapi merasa lebih terkejut dari sebelumnya. Sisi Chu Qingcheng liar dengan sukacita. Zuo Fan tampak baik-baik saja seperti biasanya, hampir tidak bisa disebut terluka. Ya ampun, saya selalu menganggap rumor bahwa dia orang aneh tidak lebih dari lelucon. Tapi 2 tahun setelah terakhir kali kita bertemu, kekerasan kepala bocah ini mencapai tingkat yang sama sekali baru. Dengan seberapa kuat tubuh tetua kelima lembah neraka, bahkan sesepuh ketiga paviliun naga terselubung ingin menghindari pertempuran dengannya. Mereka telah bertukar pukulan berkali-kali selama bertahun-tahun tetapi selalu berakhir seri. Bagaimana bocah ini bisa selamat setelah mendapat pukulan dari palunya? Long Jiu tiba-tiba berkata kepada Xie Tianyang, "Nak, apakah kamu tidak melihatnya terakhir kali? Kapan dia menjadi seaneh itu?" Mengangkat bahu, Xie Tianyang merasa sedih. Siapa yang tahu itu semua akan terjadi dalam semalam. Dari lapisan ke-6 Ki kondensasi, di mana dia bahkan bisa mengalahkan ahli tempering tulang, dia tiba-tiba berubah menjadi orang aneh tempering tulang yang membunuh Yu Guiqi. Semalam, mereka semua menutup bibir mereka. Keterampilan membingungkan apa yang digunakan bocah itu untuk menjadi begitu mengerikan. Tapi kemudian mereka ingat bagaimana dia berubah dalam semalam ketika klan Luo berada dalam krisis pada waktu itu juga. Dan sekarang dia melakukannya lagi, kali ini mendapatkan tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Saudaraku, berapa banyak yang kamu sembunyikan untuk kakak laki-lakimu yang tersayang? Long Jiu menghela nafas saat yang lain menyaksikan Zuo Fan dengan takjub. Anak ini benar-benar monster. Tidak hanya kemampuan alkimianya yang terbaik, tetapi dia juga fasih dalam aspek lain. Tidak menyadari kakak laki-lakinya yang tersayang, Long Jiu melabelinya sebagai monster. Zuo Fan meludahkan seteguk darah lagi saat dia melihat Huangpu Qingyun dan tetua kelima yang terkejut. Kentut tua sialan.
Palumu hampir mematahkan tulang rusukku. Tapi Anda setidaknya berhasil mengguncang organ saya sedikit dan memberi saya sedikit luka. Lembah neraka, ya, baiklah, yang kelima di lembah neraka, aku akan mengingat hutang ini. Dengan wajah berkedut, Zuofan meludahkan kata-kata itu dengan penuh dendam. Namun, mengapa itu terdengar lebih seperti ejekan daripada yang lainnya? Pukulan palu kultivator surga yang mendalam lapisan kelima tidak dapat membunuh seorang kultivator tempering tulang, ketika itu akan mengubah ahli surga mendalam yang normal menjadi bubur. Bahkan tetua ketiga paviliun naga terselubung tidak berani mengambil palunya. Paling tidak adalah luka serius dan yang terburuk, kematian. Tapi bocah ini bahkan tidak mengalami patah tulang rusuk, juga tidak mengalami luka sedikitpun. Siapa sih bocah ini? Tetua kelima sangat menghargai Zuofan sejak awal. Setidaknya pada level Yuguiki sejak dia berhasil membunuhnya. Tapi dia sekarang menyadari betapa salahnya dia. Bocah ini adalah monster sejati. Tubuhnya hampir tidak bisa dipecahkan. Untungnya dia tidak berada di Profound Heaven Stage dan tidak bisa menggunakan tubuhnya untuk keuntungan penuhnya. Meludah, tetua kelima terdiam. Zuofan diam-diam tertawa setelah mengetahui apa yang ada di pikirannya. Ini adalah waktu terbaik untuk melarikan diri. Dan dia melakukan hal itu, tanpa kata-kata yang tidak berguna, kabur begitu saja. Penatua kelima tersentak dan mengutuk ke dalam saat dia bergegas untuk memblokirnya. Kamu pikir aku bodoh untuk membiarkanmu pergi setelah kamu mengutukku? Kamu tidak akan mendapatkan kesempatan. Kamu tidak akan hidup untuk membuat hidup saya sengsara. Dia memang ahli surga yang mendalam, mengejar dalam sekejap dan mengayunkan palu ke Zuofan lagi. Tapi Zuofan sudah siap kali ini. Menyeringai, sayap petirnya menangkis palu dan bergegas menuju sesepuh kelima. Tetua kelima sangat gembira. Zuofan mungkin menghindari pukulan itu, tetapi mendekat, tidak bisa lebih baik. Tetua kelima melepaskan palu dan memukulkan tinjunya ke wajah Zuofan. Pukulan itu mengemas kekuatan yang cukup untuk setidaknya mematahkan beberapa tulang kali ini. Tapi Zuofan tetap tenang, bahkan tertawa terbahak-bahak. Dia dengan ringan melangkah. Langkah pantom yang membingungkan. Zuofan menghilang ke udara tipis dan muncul di belakang tetua kelima. Tetua kelima tidak tahu apa yang terjadi saat Zuofan menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri. Nak, kamu tidak akan lolos semudah itu. Tiba-tiba, Huangpu Qingyun muncul dan menghalangi pelariannya. Zuofan mengerutkan kening dan merasa kesal padanya. Saya sangat ingin menjatuhkannya tetapi ini bukan waktunya. Mereka berdua adalah kultivator tubuh dan unggul satu level kultivasi. Perkelahian akan merugikan Zuofan. Selain itu juga akan memperlambat kecepatannya jika dia menggunakan sayap petir untuk menangkis lawannya. Setelah itu, tetua kelima akan bergegas selama jeda dan memperburuk keadaan. Tanpa alternatif, Zuofan menggunakan Misty Flying Phantom Step lagi untuk melarikan diri dari Huangpu Qingyun. Huangpu Qingyun berdiri dengan bodoh di udara. Ada apa dengan seni aneh ini? Dia tidak pernah melihat sesuatu yang mirip dengannya. Namun, yang membuat cemas orang-orang di teras, sosok biru melintas, menghalangi pelarian Zuofan. Dengan ledakan, dia ditendang ke belakang sebelum dia tahu bagaimana itu terjadi. Dia menabrak tanah begitu keras, gelombang debu terbentuk. Zuofan yang berantakan bangkit kembali. Dia merasakan wajahnya yang sakit saat dia melihat dengan dingin. Penatua kelima dan Huangpu Qingyun mengambil satu sisi di sekitarnya seperti halnya sosok biru. Zuofan mencibir padanya. Tendangannya cepat, tetapi hampir tidak kuat. Ternyata seorang penatua dari Merry Woods. Petik 2. Orang yang menendang Zuofan tidak lain adalah Lin Zitian. Melihat sekilas Vicious Pilking, dia menemukan dia terlalu lelah untuk bergabung dalam pertarungan. Huangpu Qingyun dan tetua kelima sangat tangguh tetapi tidak memiliki cara untuk melawan gerakan menakutkan Zuofan. Jadi, menjadikan kecepatan Merry Woods satu-satunya cara untuk menjatuhkan anak nakal itu. Lin Zitian berpikir, keberuntungan berpihak pada yang berani. Dia memastikan untuk menendang kembali keburukan ini untuk memenangkan pujian terbesar. Tanpa sepengetahuannya, tendangan itu menembaknya langsung melalui gerbang neraka. Penatua Lin, bagus sekali. Aku akan mengingat ini nanti. Huangpu Qingyun kesal dengan gerakan Zuofan yang tidak menentu, tetapi sekarang hanya Lin Zitian yang bisa menahannya di sini sehingga Huangpu Qingyun menyanjungnya. Mengambil rencana tuan muda kedua, tetua kelima mengikuti. Bocah kecil ini sangat membuat sakit kepala, memiliki seni gerakan aneh di atas tubuhnya yang kuat. Jika bukan karena penatua Lin, dia akan melarikan diri. Lin Zitian bangga dengan pencapaiannya yang gemilang, tetapi menggelengkan kepalanya mencoba untuk bertindak sederhana. Peony Overseer sangat ingin pergi ke sana dan menendang pantatnya. Kamu kentut tua sialan. Tidak apa-apa jika Anda tidak ingin membantu Drifting Flowers Edifice, tetapi Anda pergi membantu hajingan dari Regent Estate melawan menantu Drifting Flowers Edifice. Aku bodoh menyia-nyiakan perasaanku padamu.
Zuo Fan menyeringai menghina dan diam-diam mengutuknya karena bodoh, bahkan dalam situasi ini, dia tidak menempatkan dia di matanya. Dia sudah melihat melalui metode kultivasi Mary Woods, trik yang tidak berguna, mewah tapi sia-sia. Jika muridnya menghancurkan dirinya sendiri dengan itu, apa yang harus dikatakan tentang tuannya? Bagaimana dia bisa menjadi musuh yang layak jika dia yang terlemah, meskipun tercepat? Zuo Fan mencibir. Dia hanya mempertimbangkan Huang Puqingyun dan tetua kelima, sambil melemparkan Penatua Lin ke belakang pikirannya. Pengabaian tebang abis seperti itu membuat Elder Lin kesal, menyengat hatinya yang sombong. Tuan muda kedua, tetua kelima, izinkan saya menangani hajingan sombong ini. Lin Zitian tidak menemukan sesuatu yang salah dan berteriak. Zuo Fan memandangnya dengan aneh. Oportunis ini benar-benar berani. Kamu tahu aku membunuh Yu Guiqi, yang selemah kamu, tapi kamu berani menantangku. Huang Puqingyun dan tetua kelima memandangnya dengan cara yang sama. Apakah orang tua ini baik-baik saja? Bahkan saya harus memperhatikan setiap gerakan saya ketika menghadapi iblis ini dan di sini Anda meminta untuk melakukannya sendiri. Hanya siapa yang benar-benar sombong di sini? 1 atau 2 pujian sudah ada di kepalamu. 158. Membusungkan dadanya, Lin Zitian merasa dirinya menjadi pusat perhatian. Apa yang tidak dia lihat adalah kecurigaan di mata mereka. Penatua kelima, jika Penatua Lin ingin melawannya, mari kita berutang budi padanya dan kita akan membayarnya kembali di masa depan. Menyipitkan mata, Huang Puqingyun tidak lagi menebak-nebak dan setuju dengan Lin Zitian. Lin Zitian menangkupkan tangannya ke Huang Puqingyun dengan gembira. Aku tidak akan berani. Ini adalah sesuatu yang harus saya lakukan. Bagi tuan muda kedua untuk memberi saya kehormatan ini sudah cukup. Kata-kata Huang Puqingyun mengungkapkan betapa pentingnya dia menganggap dirinya. Lin Zitian sangat senang Mary Woods sekarang memiliki pendukung yang kuat. Tapi tuan muda kedua, tetua kelima berbicara dengan jijik. Meskipun wajahnya memiliki senyum pengertian ketika menoleh ke Huang Puqingyun. Seolah tuan muda kedua peduli dengan pion bernama Lin Zitian ini. Dia hanya digunakan sebagai umpan untuk melihat trik lain yang dimiliki Zuo Fan. Setidaknya, mereka akan membuat beberapa rencana awal tentang bagaimana menghadapinya. Terkekeh di dalam, tetua kelima menangkupkan tangannya ke Lin Zitian. Penatua Lin, terima kasih atas masalahmu. Kamu terlalu baik, tetua kelima. Wajah Lin Zitian memiliki senyum berkilauan terpampang di atasnya. Seperti bagian bawah laras dipuji sebagai jenius nomor 1. Sementara Zuo Fan hampir tidak bisa menahan ejekannya. Tidak ada orang bodoh yang lebih buruk daripada tikus lab yang tidak tahu apa-apa. Melawan orang bodoh seperti itu benar-benar membuang-buang waktu. Zuo Fan tidak membuang kata-kata dan memanfaatkan kurangnya perhatian mereka dengan melompat mundur. Sayap petirnya disiapkan menjadi belati yang diasah untuk keluar dari pengepungan ini. Kali ini dia tidak membidik ke udara, tapi ke dinding di belakangnya. Karena dinding adalah yang paling dekat dengannya, tindakannya akan membuat yang lain tidak dapat bereaksi. Ini pada akhirnya akan memungkinkan dia untuk melarikan diri dari Drifting Flowers Arena dan terbang ke langit. Dia akan segera bebas seperti burung, dalam elemennya sendiri. Sementara juga mengimbangi kecepatan pengejaran dari 3 kultivator surga mendalam. Huang Puqingyun berteriak ketakutan. Sialan, dia ingin lari. Dia mengutuk Zuo Fan di dalam karena sifatnya yang licik. Satu saat ceroboh dan dia akan menyelinap pergi. Pada saat dia dan tetua kelima sampai ke lubang di dinding, Zuo Fan memiliki keuntungan dari langit terbuka di luar. Hahaha, Huang Puqingyun, lima tua, kita akan bertemu lagi jika takdir mengizinkannya. Zuo Fan mempercepat dan meninggalkan tawanya. Huang Puqingyun dan tetua kelima menggertakkan gigi mereka tetapi tidak mengejar. Mereka tahu sudah terlambat, tapi Zuo Fan sekali lagi menghilangkan nama Lin Zitian. Dia jelas diabaikan. Lin Zitian semakin marah. Si hajingan ini berpikir untuk melarikan diri ketika Mary Woods ada di sini. Berhayal. Suara mendesing. Sosok Lin Zitian menghilang. Bahkan Huang Puqingyun dan tetua kelima yang paling dekat, tidak memperhatikan gerakannya. Hal berikutnya yang diketahui semua orang, dia berada di belakang Zuo Fan dan memotong jalan mundurnya. Sangat cepat, Zuo Fan agak terkejut. Lin Zitian berada di Profound Heaven State tetapi kecepatannya jauh di atasnya. Dia bukan tetua dari Mary Woods tanpa alasan. Meskipun, sejak kapan kecepatan adalah segalanya? Kamu tidak lebih dari harimau kertas bagiku. Sambil menyeringai, Zuo Fan tidak melambat sama sekali, langsung menuju Penatua Lin. Ini membuat sesepuh bergetar karena marah. Hajingan, kamu akan membayar penghinaanmu. Seperti singa yang marah, Lin Zitian meraung dan menyerang juga. Tapi Zuo Fan tidak keberatan, malah mengejeknya saat sayap petirnya menyerang. Hadapi pemakamanmu. Bentrokan itu sudah memiliki kesimpulan di benak semua orang. Zuo Fan adalah monster namun hanya seorang kultivator tempering tulang. Dia bisa menghadapi tetua kelima lembah neraka, kultivator tubuh surga yang mendalam, sendirian.
Belum lagi dia membunuh Yu Guiqi dalam satu pukulan. Kamu, Lin Zitian, bukan kultivator tubuh, bahkan lebih lemah dari Yu Guiqi. Namun, Anda berani menghadapi orang aneh seperti itu. Benar-benar bodoh. Ayo pergi bersama, tetua kelima. Huang Pu Qingyun berbicara. Terkejut, tetua kelima tidak mengerti. Tuan muda kedua, kita tidak akan bisa menyelamatkannya bahkan jika kita bergabung. Bodoh, menyelamatkan apa? Dia mungkin tidak bertahan lama, tetapi sebagai ahli surga yang mendalam dia dapat menunda bocah itu cukup lama untuk kita menyusul. Huang Pu Qingyun sudah melesat dengan tetua kelima tertawa tepat di belakangnya. Zuo Fan sudah lama menebak rencana mereka dan mulutnya tersenyum aneh. Tepat ketika mereka akan berbenturan, Zuo Fan menggunakan Mystifying Phantom Step lagi, hanya untuk muncul di belakang Lin Zitian. Apa? Huang Pu Qingyun dan tetua kelima berhenti karena terkejut. Tawa Zuo Fan datang dari belakang Lin Zitian. Hahaha, rencanamu adalah membuang waktuku untuk si idiot ini, kan? Kamu terlalu cepat menghitung ayammu. Sialan, dia sudah mengetahuinya. Huang Pu Qingyun merengut. Kelompok Long Jiu sekarang menyadari juga. Lin Zitian tidak ada di sana untuk menyerang Zuo Fan, tetapi cukup untuk menghentikannya agar dua orang lainnya dapat mengejarnya. Itu jelas di luar niat Lin Zitian, akhirnya digunakan oleh Huang Pu Qingyun. Regent Estate memang ahli dalam manipulasi. Tapi Zuo Fan melihatnya sekilas, memuji keahliannya lebih tinggi. Dalam pertempuran 3 lawan 1 ini, mereka tidak bertarung hanya dengan tinju mereka tetapi dengan pikiran mereka. Jika satu pihak kehilangan salah satu aspek, kekalahan sudah dekat. Long Jiu lebih mengagumi Zuo Fan sekarang. Jika itu dia yang di posisi Zuo Fan, dia akan menyerang Lin Zitian dan jatuh dalam perangkap Huang Pu Qingyun. Tapi sekarang situasinya teratasi dan Zuo Fan bebas untuk pergi. Namun, sebelum ada yang bisa bernapas lega, Lin Zitian meninju Zuo Fan sambil meraung. Bocah, kamu berani meremehkanku. Kamu benar-benar tidak tahu kapan harus berhenti. Karena Anda menginginkan kematian, saya akan menurutinya. Menemukan Huang Pu Qingyun dan tetua kelima berhenti dari sudut matanya, Zuo Fan menyeringai. Niat membunuh berkobar di matanya dan menusuk Lin Zitian. Huang Pu Qingyun dipenuhi dengan penyesalan. Siapa yang tahu Lin Zitian begitu keras kepala, masih mengejar. Jika mereka tahu, mereka tidak akan berhenti. Sekarang, bagaimanapun, sudah terlambat untuk mengejarnya lagi. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menyaksikan Lin Zitian membuang nyawanya dengan sia-sia. Lin Zitian tampaknya tidak takut dengan harta iblis kelas 6 yang datang untuk hidupnya. Dia bahkan sempat mengejek, "Brat, tidakkah kamu tahu kekuatan tidak berguna ketika kamu bahkan tidak bisa mendaratkan pukulan?" Zuo Fan sepertinya tidak mengerti maksudnya. Tapi kemudian Lin Zitian menghilang setengah meter darinya dan sayap petir hanya mengenai udara. Bagaimana? Zuo Fan terkejut. Mustahil untuk bergerak begitu cepat tanpa build up. Hanya Mystifying Phantom Step-nya yang bisa melakukannya, memungkinkan dia untuk berkedip jarak pendek. Namun, apa yang gagal dia deteksi adalah riak di luar angkasa. Ini adalah ledakan jarak pendek. Tapi ledakan ini begitu cepat sehingga bahkan kecepatan ahli surga yang mendalam tidak sebanding dengannya. Dalam keterkejutannya, Lin Zitian muncul lagi dengan senyum mengejek sambil meninju dada Zuo Fan. Dengan Lightning Wings di tengah serangan, Zuo Fan hanya bisa menggunakan lengannya untuk memblokir. Tidak peduli seberapa cepat Mary Woods, kekuatanmu bukanlah apa-apa. Dengan pukulan kekanak-kanakan seperti itu, bahkan 100 tidak akan membantu. Bisakah pukulan satu orang membuat perbedaan? Hehehe, pernahkah mendengar bahwa usaha terus-menerus selalu menang? Sambil mendengus, Lin Zitian mengejek Zuo Fan tetapi hatinya sangat marah saat dia menambahkan lebih banyak kekuatan ke dalam pukulannya. Tapi Zuo Fan tidak peduli, karena Lin Zitian memang meninju seperti anak kecil. Yang paling bisa dia lakukan adalah menambahkan Yuan Qi pada pukulannya untuk menggetarkan organ Zuo Fan. Zuo Fan terperangah saat mengetahui harimau kertas ini mengirimnya terbang. Dia ditanam di batu dan akhirnya terkubur di bawah puing-puing. Ini mengejutkan semua orang di sekitar, membuat mereka menilai kembali Penatua Lin. Untuk mengirim Zuo Fan yang aneh terbang membuatnya mendapatkan gelar ahli puncak di tahap surga yang mendalam. Beberapa bahkan tidak percaya oportunis Lin Zitian memiliki kekuatan seperti itu dalam dirinya. Bahkan Huang Pu Qingyun dan tetua kelima pun terkejut. Gemuruh, Zuo Fan melompat keluar dari puing-puing, tidak terluka, tetapi lengannya tampak meradang. Menatap Lin Zitian, Zuo Fan sekarang serius. Sepertinya aku meremehkanmu, Penatua Lin. Kamu lebih baik percaya. Kami, Mary Woods, telah menjadi salah satu dari 7 rumah berkat kekuatan kami. Lin Zitian menyingkirkan tinjunya saat matanya berkilat bangga. Di sekeliling memandang Lin Zitian dengan rasa hormat yang baru ditemukan. Sosoknya tidak pernah terlihat begitu mengesankan. Terlepas dari semua itu, Lin Zitian diam-diam meletakkan tangannya di belakangnya dan mengusap rasa sakitnya saat dia menarik napas dingin.
Tangannya berwarna ungu. 159. Sial, mengapa tubuhnya begitu keras? Bagaimana dia bahkan manusia? Satu pukulan hampir menghancurkan tanganku. Lin Zitian berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, kepalanya pada sudut 45 derajat ke atas, seperti seorang ahli sejati. Dia dipandang rendah sebagian besar waktu dan sekarang, dia akhirnya memiliki kesempatan untuk pamer. Tapi apa yang orang tidak sadari adalah matanya berlinang air mata. Tanpa menjaga penampilan, dia akan kehilangan semua kesopanan. Dia hampir tidak bisa menahannya. Tangannya menjerit kesakitan. Hahaha, kekuatan Elder Lin membuka mataku. Saya kagum. Huang Pu Qingyun tertawa. Pertempuran dimulai dengan mereka memiliki keuntungan. Kemudian Zuo Fan harus melakukan beberapa gerakan aneh yang membuat keuntungan mereka diperdebatkan. Lin Zitian memiliki kecepatan untuk melawannya, tapi sayangnya, dia adalah macan kertas. Terlepas dari penampilannya, Penatua Lin ini menunjukkan bahwa dia memiliki apa yang diperlukan untuk melawan Zuo Fan. Dengan mereka bertiga bekerja bersama-sama, Zuo Fan adalah daging mati. Huang Pu Qingyun mengusulkan, Penatua Lin, Anda baru saja menunjukkan kekuatan Anda, tetapi sebaiknya kita menangani hajingan kecil ini sesegera mungkin. Ya, Penatua Lin, Anda akan membutuhkan waktu terlalu lama untuk menjatuhkannya, jadi saya dan Tuan Muda kedua akan membantu Anda. Mendapatkan makna Huang Pu Qingyun, tetua kelima mendesak juga dengan nada yang tulus. Dia tidak berpura-pura kali ini. Sebelumnya, Lin Zitian hanyalah umpan meriam belaka. Tapi sekarang, dia adalah aset yang layak dipertimbangkan saat mengalahkan Zuo Fan. Tidak hanya dalam hal kecepatan, tetapi bahkan dengan kekuatannya, dia berhasil mendapatkan persetujuan keduanya. Hatinya meneteskan air mata, Lin Zitian yang tidak pernah menerima kesopanan seperti itu menangkupkan tangannya. Jangan khawatir, Tuan Muda kedua, tetua kelima. Aku tidak akan membiarkan dia kabur selama aku ada. Aku memiliki kepercayaan penuh padamu. Huang Pu Qingyun kemudian menoleh ke Zuo Fan dengan niat membunuh. Zuo Fan tenggelam dalam suasana hati yang dalam dan berat. Dia bisa berurusan dengan mereka berdua, tetapi menambahkan Lin Zitian yang bisa menyerangnya ke dalam campuran dan itu akan membuat hidup jauh lebih sulit. Dia sudah memiliki rencana yang ditetapkan hanya untuk kesempatan ini. Atau dia tidak akan begitu berani untuk menunjukkan dirinya. Tapi rencana itu adalah pilihan terakhir. Itu berbahaya jadi dia ingin menghindarinya dengan cara apapun. Satu-satunya jalan yang tersisa baginya adalah mendorong irisan dalam kerja tim mereka. Adapun di mana untuk memulai, apakah seseorang bahkan perlu bertanya? Terkekeh, Zuo Fan menatap Lin Zitian dengan kilatan jahat. Penatua Lin, aku benar-benar salah tentangmu. Saya tidak pernah menganggap Anda sebagai ahli, padahal Anda sebenarnya tidak kurang dari Huang Pu Qingyun dan tetua kelima. Hahaha, kamu terlambat menyadari yang sudah jelas. Lin Zitian menertawakan kebencian itu, sekarang dipenuhi dengan kebanggaan. Zuo Fan adalah seorang junior, benar, tetapi dia terkenal di Kekaisaran Tianyu. Dia telah membuktikan dirinya sebagai orang yang memiliki kekuatan dan ambisi besar ketika dia membunuh Yu Guiqi. Persetujuan Zuo Fan membuatnya merasa seperti penuh dengan gengsi. Zuo Fan menatap kesombongannya dan menaikkan taruhan. Tapi Anda tidak bisa menyalahkan saya untuk itu, Penatua Lin. Mary Woods tidak begitu mengesankan seperti rumah-rumah lainnya. Atau reputasinya dalam hal ini. Sampah. Nama Mary Woods selalu mulia. Kata-kata Zuo Fan membuat Lin Zitian memotongnya dengan marah. Itu hanya membuat senyum licik Zuo Fan semakin lebar. Mulai sekarang Mary Woods akan dikenal di seluruh kekaisaran. Tapi apakah Anda mungkin tidak mendengar kalimat itu? Kalimat apa? Mary Woods, si oportunis. Pada embusan angin, ia bergeser di antara dua. Hari ini mereka membungkuk di depan gaun merah, besok, mereka berlutut di depan pohon. Tetapi pada hari mana angin lebih kencang, sehingga tidak ada yang menginginkan kaki pincang lagi. Tentu saja, kalimat-kalimat ini adalah karya kebanggaan Zuo Fan. Namun, mereka terdiri dari semua yang dia saksikan selama dia tinggal di Drifting Flowers Edifice, menekankan kehidupan cinta Lin Zitian yang luar biasa. Bahkan Zuo Fan menjadi narsis ketika dia mendengar dirinya sendiri. Bakat sastra seperti itu akan membuatku menjadi penjual terbaik. Tapi di telinga Lin Zitian, itu menggelegar. Wajahnya memerah dan berbalik untuk melihat Huang Pu Qingyun dan tetua kelima batuk kering. Tapi siapapun bisa melihat mereka tertawa di dalam. Dengan napas serak, Lin Zitian mengutuk. Omong kosong. Siapa yang berani memulai fitnah ini? Aku akan menghancurkan orang yang memulai rumor ini. Rumor. Penatua Lin sangat pelupa, menghindari tanggung jawab. Sekarang setelah Anda memiliki pendukung setia yang mendukung Anda, apakah Anda melupakan kaki harum dan lembut kemarin? Zuo Fan secara kebetulan melihat ke teras pada saat yang tepat. Melihat matanya, Peony Overseer merasa malu, menanamkan kebenciannya ke dalam dirinya. Chu Qingcheng mengerutkan kening. Kakak perempuan, apakah ini? Gedung Lord Chu, jangan dengarkan hosh-posnya.
Aku akan melakukannya, untuk Drifting Flowers Edifice, tapi dia tidak setuju dan kami selesai. Hal-hal apa tentang tanggung jawab ketika dia tidak melakukan apa-apa? Pengawas Peony bergegas menjelaskan, tetapi itu hanya memperburuk keadaan. Semua orang memandangnya dengan aneh. Pada saat yang sama, Huangpu Qingyun dan tetua kelima dipenuhi dengan kegembiraan saat melihat Lin Zitian. Meskipun lebih tepat, kegembiraan dipenuhi dengan ejekan dan penghinaan. Bermain dengan wanita bukanlah apa-apa bagi seorang pria, tetapi itu tidak sama dengan miring ke kiri lalu ke kanan. Regent Estate menghargai kesetiaan di atas segalanya. Wajah Lin Zitian berganti-ganti antara putih dan biru. Mulutnya terbuka tetapi dia tidak memiliki balasan. Bahkan Vicious Pilking yang lemah harus mencibir pada berita sensasional seperti itu. Lin Zitian tampak seperti tersedak lalat. Dia tidak bisa meludah atau menelan, terjebak dalam momen terburuk dalam hidupnya. Melihat kembali pada dirinya sendiri, dia menyesali dalam hatinya karena berbicara dengan Hajingan ini. Hajingan, aku akan mencabik-cabikmu menjadi ribuan keping. Lin Zitian menjadi marah, mengabaikan rekan satu timnya saat dia menyerang Zhuo Fan. Yang terakhir terkejut dan menggerakkan sayap petir untuk menyerang Lin Zitian. Suara mendesing, Lin Zitian menghilang lagi, hanya untuk muncul di hadapan Zhuo Fan. Tanpa pilihan, Zhuo Fan harus memblokir dengan tangannya lagi. Adegan yang sama diputar ulang, dengan Zhuo Fan menabrak batu, lalu tertutup puing-puing. Keluar dari sana, dia melihat Lin Zitian sudah berada di atasnya, tidak memberinya ruang bahkan untuk bernafas. Lengan Zhuo Fan meradang tetapi dia menekan dengan sayapnya. Itu tidak berguna. Sayap petir cepat tetapi tidak sebanding dengan kecepatan Lin Zitian. Ini mengakibatkan dia terlempar dari satu batu ke batu lainnya oleh tendangan Lin Zitian. Lin Zitian bukan kultivator tubuh, jadi serangan seperti itu tidak banyak merugikan Zhuo Fan, tetapi kerusakan seperti itu menumpuk. Sekitar ronde ke-7 atau ke-8, seluruh tubuh Zhuo Fan memar. Tidak mengancam jiwa, tetapi berhasil memotong kekuatan tubuhnya, sekarang terengah-engah. Mengambil 7 atau 8 pukulan ini membuatnya terluka dalam. Bahkan tubuh berliannya akan mulai menurun di bawah serangan ahli surga yang mendalam. Usaha yang gigih, apapun yang dipalu cukup lama, tidak peduli seberapa keras, akan segera pecah di beberapa titik. Hal yang sama terjadi pada Zhuo Fan. Terlepas dari pukulan yang dia derita, tekad yang teguh tidak pernah lepas dari matanya. Huangpu Qingyun dan tetua kelima tertawa terbahak-bahak. Zhuo Fan selesai, tanpa mereka perlu mengangkat satu jari pun. Mereka tidak pernah menganggap Lin Zitian sebagai seseorang yang kuat. Dia menghempaskan Zhuo Fan ke sekitar seperti tidak ada apa-apa ketika mereka mengalami kesulitan dengannya beberapa saat sebelumnya. Hahaha, setiap orang memiliki kelemahan. Huangpu Qingyun tertawa di dalam dan berteriak, Penatua Lin, biarkan dia setengah hidup. Biarkan aku pergi. Chu Qingcheng dipenuhi dengan kekhawatiran, seperti halnya Xiao Dandan. Melihat Zhuo Fan menderita, dia hampir menangis. Long Jiu mengepalkan tinjunya, siap untuk melompat pada saat itu juga. Tapi Vicious Pilking memperhatikan Zhuo Fan dengan ragu. Ada yang tidak beres di sini, tapi apa? Tuan, apakah Anda mengatakan sesuatu? Yan Fu datang di sebelahnya. Mengikuti tatapannya, dia tiba-tiba tertawa. Oh, maksudmu bocah itu? Hehehe, dia akan segera mati di tangan Penatua Lin dan menghapus kebencianmu. Dia sangat angkuh dan tak tertahankan beberapa waktu lalu dan sekarang dia mendapatkan kemalangannya, hahaha. Ya, itu dia. Vicious Pilking bergumam. Aku mengerti sekarang. Apa yang berbeda? Sifatnya yang angkuh dan menjengkelkan telah hilang. Yan Fu terkejut. Tuan, apa yang begitu buruk tentang itu? Mengapa dia masih bersikap sombong jika dia dipukuli tanpa alasan? Kamu tidak tahu apa-apa. Mengutuk, Vicious Pilking berubah serius. Bahkan dalam kematian, singa tetap singa. Jika seorang raja melepas gaunnya, dia masih seorang raja. Tatapan yang mengatakan segala sesuatu di bawahnya tidak akan pernah hilang. Tapi itu sudah hilang sekarang, tidak hilang, tersembunyi. Seperti ular beludak yang siap memanfaatkan kesempatan sekali yang akan merenggut nyawa musuh. Vicious Pilking menyaksikan Zhuo Fan ditendang dan menangis ketakutan. Penatua Lin, hati-hati. Dia berencana menyandera muridmu. 160. Itu benar. Semua orang hanya memperhatikan Zhuo Fan dan tidak dapat melihat gambaran yang lebih besar. Bahwa setiap kali Lin Zitian mengirim Zhuo Fan terbang, itu membawanya satu langkah lebih dekat ke tribun timur. Dengan semua ahli turun di arena, itu meninggalkan Lin Tianyu yang malang, murid Lin Zitian, sendirian. Lin Tianyu memperhatikan bagaimana tuannya mengajari pria yang kejam dan mempermalukannya di depan begitu banyak orang. Namun, teriakan Vicious Pilking membuatnya menatap kosong. Kenapa aku lagi? Lin Zitian juga berhenti karena kaget. Tapi Zhuo Fan mencibir dan matanya memancarkan niat membunuh. Terlambat. Dia menginjak dan menembak seperti bola meriam untuk Lin Tianyu. Dia tidak lagi menyembunyikan niat membunuhnya yang intens dan melepaskannya ke dunia.
Zuo Fan hanya berjarak 100 meter dari Lin Tianyu. Hanya butuh sekejap dengan kecepatan yang sebanding dengan para ahli surga yang mendalam untuk menutup jarak ini, membuat Lin Zitian tidak dapat melakukan apa-apa. Lin Zitian, kamu sepertinya bersenang-senang menendangku. Sekarang, aku akan membunuh muridmu yang berharga. Mari kita lihat bagaimana kamu menyukai apel itu. Takut, Lin Zitian tahu dia telah dipimpin oleh hidung. Tapi bagaimana, ketika dia adalah orang yang sangat cerdas, namun tidak pernah melihat tanda-tanda yang menunjukkan hal ini. Namun, ini bukan waktunya untuk berpikir. Muridnya berada dalam cengkeraman jahat Zuo Fan. Lin Zitian melintas di belakang Zuo Fan dan meninju saat dia meraung. Zuo Fan, lawan aku jika kamu punya nyali. Tinggalkan muridku. Zuo Fan menghilang dari pandangannya. Kemudian erangan keluar dari bibirnya dan tubuhnya gemetar. Mata penuh amarah Lin Zitian menjadi kaku. Melihat ke bawah, dia melihat sebuah tangan mencuat dari dadanya sambil memegang jantung yang berdetak perlahan. Semoga terkabul, hahaha. Tawa seram mencapai Lin Zitian tetapi yang bisa dia rasakan hanyalah tubuhnya semakin dingin. Hidupnya surut. Tapi matanya selalu tertutup keraguan. Dia berjuang untuk melihat kembali ke pemuda iblis itu. Kamu, bagaimana kamu menyamai kecepatanku? Apakah muridmu tidak memberitahumu? Aku sudah memberitahunya. Tidak peduli seberapa cepat kamu ketika aku tahu siapa targetmu. Zuo Fan mengepalkan tangannya dan jantung yang berdetak memercikkan darah kemana-mana. Mayat sedingin es Lin Zitian merosot di tribun timur. Matanya melebar seperti piring, sekarat karena penyesalan. Lin Tianyu meratap ketakutan dan meringkuk di sudut, bahkan tidak berani menatap mata Zuo Fan. Sampah. Anda bahkan tidak berani melihat pembunuh tuanmu. Mengecewakan. Zuo Fan pergi dengan tertawa terbahak-bahak. Apa yang bertemu dengannya adalah mata ketakutan semua orang. Tetua Mary Woods, Lin Zitian, terbunuh dalam satu pukulan. Tapi yang terburuk adalah ekspresi santai Zuo Fan saat melakukannya. Sepertinya dia sedang menekan serangga dan bukan ahli surga yang mendalam. Dan mata kalkulatifnya memandang seolah-olah semuanya jatuh dalam rencananya yang telah ditentukan sebelumnya. Seolah-olah dia dapat mencabut nyawa musuhnya dengan mudah. Setan, ini adalah satu-satunya kesan yang dia sampaikan. Edifice Lord Chu, sudah kubilang. Anda tidak tahu apa-apa tentang anak nakal ini. Apakah Anda baru saja melihatnya? Dia adalah Raja Iblis, dalam daging. Ekspresi si Etian yang sangat serius. Meskipun ini kedua kalinya dia melihat Zuo Fan membunuh seorang ahli surga yang mendalam, keterkejutannya sama sekali tidak berkurang. Pembantaian Zuo Fan tidak ada bandingannya dengan pembantaian lainnya. Itu wajar seperti seorang raja yang membuang budaknya. Sikap dingin dan tidak berperasaan seperti itu membuatnya menggigil setiap kali dia melihat Zuo Fan menyerang. Hal yang sama berlaku untuk semua orang di sana juga. Bocah ini lebih buruk dari Vicious Pilking. Bibir Peony Overseer bergetar. Aku bisa mengerti sekarang mengapa perintah pembunuhan neraka dikeluarkan. Tapi aku merasa bahwa Hellkill Order tidak cukup untuk membuatnya merasa takut. King Cheng, kamu harus memikirkan ini dengan hati-hati. Apakah dia pria yang ingin kamu bawa kembali? Pengawas iris menarik napas dalam-dalam dan mengungkapkan kekhawatirannya. Chu King Cheng bergumam pada dirinya sendiri untuk sementara waktu, matanya dipenuhi dengan ketidakpastian, tetapi segera mengeras. Memang. Apa yang Anda semua katakan memiliki kelebihannya. Tetapi, bukankah ini Raja Iblis yang sama yang menyelamatkan gedung bunga hanyut kita? Ya, Saudari King Cheng, suami mungkin keji, tetapi hanya untuk musuh kita. Dia tidak pernah menyakiti kita. Jangan pernah berpikir sebaliknya. Xiao Dandan berseru. Pengabdiannya kepada Zuo Fan tak tergoyahkan. Lagi pula, dia ingin bersamanya selama mereka hidup. Namun, Zuo Fan pernah berkata bahwa dia tidak menerima mahar Chu King Cheng. Jadi, bagaimana dia bisa menerimanya, ketika dia hanyalah tambahan? Jadi Xiao Dandan harus menyimpan Zuo Fan di hati Chu King Cheng. Kalau tidak, dia tidak hanya akan menolak Chu King Cheng, tetapi juga hadiah gratis. Hati hanya bisa menanggung begitu banyak cinta. Kedua pengawas juga menghela nafas melihat Chu King Cheng mengambil keputusan. Mereka semua tahu, bagaimanapun, tidak akan ada satu hari pun kedamaian di sekitar seseorang seperti Zuo Fan. Vicious Pilking menyaksikan Zuo Fan yang dingin dan jahat di mimbar dan menghela nafas. Aku salah. Anda tidak mengincar Lin Tianyu, tetapi mengejar Lin Zitian sejak awal. Benar, aku menginginkan kehidupan orang tua itu sejak awal. Untuk apa aku mengejar murid sampahnya? Zuo Fan terkekeh. Juga, saya mungkin menyandera Lin Tianyu, menimbulkan ketakutan di Lin Zitian, tetapi apakah Huang Puqingyun dan tetua kelima peduli dengan hidupnya? Apakah saya orang yang tidak tahu nilai seseorang? Hahaha, benar. Ketika ular beludak menunjukkan taringnya, ia akan menyerang sasarannya. Aku salah mengira Lin Tianyu itu penting. Vicious Pilking meratap dan menggelengkan kepalanya. Namun, pertarunganmu menuju Lin Tianyu semuanya sesuai dengan rencanamu.
Kamu mengetahuinya. Zuo Fan mengangkat kepalanya dan menyeringai. Lin Zitian bodoh, mengira dia yang memegang kendali. Padahal sebenarnya, setiap serangan sudah ditentukan sebelumnya. Ketika semua jalan disegel, satu-satunya pilihannya adalah satu-satunya yang dia lihat. Itu adalah jalan yang saya biarkan dia lihat. Ini adalah kesimpulan yang saya dapatkan ketika saya ditendang. Anak nakal yang jahat. Huang Pu Qingyun menggertakkan giginya. Kalau saja aku perhatikan sebelumnya. Saya dan tetua kelima akan turun tangan dan menyelamatkan hidup Penatua Lin. Hahaha, jangan menipu dirimu sendiri, Huang Pu Qingyun. Anda terlalu percaya diri jika Anda berpikir anak nakal seperti Anda dapat melihat melalui skema saya. Apakah menurut Anda beberapa buku tentang hukum cukup untuk menangkap hati orang-orang? Kau jauh di bawahku. Zuo Fan tertawa dengan cemoohan. Itu akan menjadi permainan pikiran yang cukup berisiko jika Yu Guiqi ada di sini, tapi kalian, jangan pernah memikirkannya. Mengepalkan tinjunya, Huang Pu Qingyun sangat marah. Tuan muda kedua Regent Estate yang hebat tidak pernah dilindungi dalam hidupnya oleh rekan-rekannya, sampai-sampai diejek sebagai anak nakal yang tolol. Ini tidak berbeda dengan pengemis yang mengutuk seorang kaisar di tengah jalan. Kaisar bukanlah kaisar jika dia mau berbaring. Atau dia bukan tuan muda kedua Regent Estate jika dia membiarkannya. Ejekan Zuo Fan semakin memburuk ketika dia menyadari kemarahannya. Huang Pu Qingyun, kamu tidak bisa menerimanya. Kemudian izinkan saya mengulangi. Anda tidak tahu apa-apa tentang cara memerintah, jadi jangan mengolesi lumpur dengan cara yang benar untuk merebut hati orang-orang. Jika kalian bertiga pergi bersama melawanku, aku tidak akan punya kesempatan. Jadi saya harus membebaskan Anda dari satu orang, Penatua Lin yang sangat cerdas dan ambisius. Semua orang terpaku pada Zuo Fan, yang menceritakan bagaimana dia memimpin mereka, dan berhasil membunuh Lin Zitian. Hati Huang Pu Qingyun berdarah karena kebencian, namun telinganya penuh perhatian untuk menangkap detailnya. Hal yang pertama, seorang penguasa perlu melihat bakat, toleran. Dengan betapa sia-sianya Lin Zitian, yang harus saya lakukan hanyalah melemparkan kotoran padanya dan dia kehilangan kendali. Dan Anda, alih-alih menenangkannya, Anda mengejeknya dari samping, membuatnya lepas kendali. Dalam pikirannya yang marah, dia meninggalkanmu melawanku sendirian. Para saksi menoleh untuk melihat bagaimana reaksi Huang Pu Qingyun. Satu hal yang jelas, dia sama sekali tidak toleran, sama sekali tidak seperti bagaimana seorang penguasa harus bersikap. Terus terang, dia bukan bahan pemimpin. Huang Pu Qingyun merasakan perubahan pada semua orang dan kebenciannya pada Zuo Fan tumbuh. Namun, Zuo Fan terus melanjutkan. Selanjutnya, seorang penguasa memiliki kendali atas situasi, menempatkan nilai pada gambaran yang lebih besar. Dari semua orang di sini, hanya Lin Zitian yang bisa melawan kecepatanku. Tetapi Anda membiarkan aset berharga ini semakin menjauh dari Anda dalam pertempurannya dengan saya, di luar jangkauan Anda. Anda hanya harus tetap dekat dengannya dan dia akan tetap hidup. Ini salahmu yang lain. Cukup, apakah Anda yang membunuh Lin Zitian, dan sekarang Anda mencoba untuk menyematkannya pada saya? Semua orang tahu betapa liciknya kamu. Huang Pu Qingyun tidak bisa lagi duduk diam sambil mendengarkan ejekannya. Sambil tersenyum, Zuo Fan mencemoohnya. Seorang pemimpin dianggap seorang pemimpin karena dia memimpin rakyat. Mereka yang melalaikan tanggung jawab tidak layak menjadi pemimpin, dan tidak layak untuk diikuti. Hati orang-orang bergetar. Mereka menyaksikan Zuo Fan, kagum pada betapa masuk akalnya dia. Itu juga berhasil mengurangi rasa hormat mereka terhadap Huang Pu Qingyun. Mereka menghormati tuan muda kedua Regent Estate pada awalnya, karena penanganannya yang ketat, karena bakatnya yang berkuasa. Tapi Zuo Fan membuka mata mereka terhadap kebenaran. Dia bukan bahan terkemuka dan mengikutinya akan membawa mereka ke jalan buntu. Bahkan mata tetua kelima berubah, sekarang memiliki pendapat yang berbeda. Menabur perselisihan. Tapi penaburan ini tersembunyi sangat dalam, karena dia sedang membuat irisan antara kepercayaan mereka dan bukan hanya berdasarkan emosi. Pengiring Huang Pu Qingyun dibentuk dari pengikut buta, berpikir tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Jika berhasil, itu tidak bisa lebih baik. Tapi pembunuhan Zuo Fan terhadap Lin Zitian sebagian besar jatuh di pundaknya. Mengatakan dia tidak layak untuk memimpin pada saat ini, apakah orang-orang percaya atau tidak, itu mengurangi banyak prestisenya. Dia akan menjadi seseorang yang tidak ingin diikuti siapapun, dan yang paling penting, kerja sama antara Huang Pu Qingyun dan tetua kelima akan goyah, membuat mereka lebih lemah. Zuo Fan menyunggingkan seringai jahatnya, seolah-olah semua menari di telapak tangannya.